Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin di channel Manhwa Sensei. Dan kali ini kita akan merekap komik yang baru saja kemarin muncul. Dan komik ini berjudul Pembunuh Bayaran yang Terpaksa Menguasai Dunia Murim. Sedikit sinopsis, cerita ini berfokus kepada seorang pembunuh bayaran yang artinya MC kita kali ini anti naif teman-teman. Namun di suatu hari dirinya tertembak mati oleh seseorang dan berakhir bereinkarnasi ke dunia murim. Namun di saat itu juga ada sesosok misterius yang memintanya untuk menguasai dunia murim dalam 1 tahun saja. Atau tidak, anjing kesayangannya sang MC akan terbunuh. Baiklah, daripada memperpanjang durasi, mari kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seseorang yang sedang membuka pintu dan setelahnya ia pun mengeluh silaunya langit. Lalu kita diperlihatkan seorang berjas hitam yang sedang membakar udutnya. Tanpa disangka-sangka ternyata di belakangnya ada orang lain yang sekarat sembari menanyakan siapakah yang mengirim orang berjas itu dan mengancam setelah ini orang berjas itu tidak akan hidup damai karena cepat atau lambat cabang lainnya akan datang mencarinya dan pasti dia tidak akan bisa melawan sendirian. Kemudian orang itu meminta orang berjas hitam untuk berlutut memohon ampun sekarang sebelum dia menyesal. Namun seperti adegan yang kita sukai, calon MC kita ini langsung saja menembak kepala orang itu sembari memintanya untuk diam. Setelah itu orang berjas hitam pun menoleh ke belakang karena merasakan hawa keberadaan. Akan tetapi saat ia menoleh, ternyata itu adalah seekor guguk atau anjing. Yang ternyata tanpa disangka-sangka calon MC kita ini yang awalnya cukup menyeramkan, ternyata di hadapan peliharaannya ia sangat ramah dan menyayangi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Dan di sini kita diperkenalkan orang berjas itu yang merupakan MC pada cerita ini bernama Kim Geon. Ada pula julukannya yaitu Ghost of Fighting. Dan ia pun saat ini mengajak peliharaannya yang bernama Mongu untuk pulang dan makan. Dan di saat mereka meninggalkan ruangan, kita dijelaskan kalau Kim Geon merupakan sosok yang cukup kuat dan mengesankan dalam dunia pembunuhan karena dia adalah hitman nomor 1. Setelah itu di perjalanan pulang saat Kim Geon melewati seorang ibu dan anak, ia mendengar sang ibu yang menjanjikan makanan enak setelah anaknya pulang sekolah nanti. Lalu Kim Geon pun bergumam tentang makanan enak. Ia pun bertanya-tanya apakah snack untuk Mongu sudah habis. Namun di saat itu juga dirinya menerima pesan yang ia kira misi baru dan di sini Mimin akan membacakan isi dari pesan itu. Terlihat kalau itu merupakan pesan dari seseorang yang bernama Kim Myung yang memberikan kesempatan kepada Kim Geon untuk mengambil alih dunia murim dalam jangka waktu yang singkat. Setelah membaca itu, Kim Geon pun beranggapan kalau itu hanyalah spam chat. Kemudian kita beralih tepatnya di toko hewan. Di sana terlihat Kim Geon yang memegangi sekaleng makanan hewan dan mempertanyakan apakah Mongu akan menyukainya. Karena sudah pusing, ia pun tetap membeli produk tersebut. Akan tetapi setelah itu muncul seseorang dari arah samping yang mengatakan kalau keadaan ini cocok sekali. Mendengar orang di sampingnya seperti bergumam berbicara sendirian, Kim Geon pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang digumamkan orang di sampingnya itu. Dan sembari menoleh, Kim Geon pun mengatakan sebenarnya kau ini berbicara dengan siapa? Apakah kau berbicara kepadaku? Dan di saat itu pula orang di sampingnya pun menjawab kalau memang benar dirinya itu sedang berbicara dengan Kim Geon. Mendengar itu dengan raut wajah terkejut, Kim Geon pun langsung menoleh dan di saat itu pula ia melihat seseorang yang sudah menodongkan senjata ke arahnya sembari mengatakan kalau hari ini adalah hari yang tepat untuk kematian Kim Geon. Selamat tinggal number one, ucap orang itu yang membuat Kim Geon merasa kesal dan seperti yang sudah ia duga, hari ini ia memiliki firasat buruk dan ya, MC kita pun tertembak dan mati. Setelah itu di dalam kesunyian Kim Geon pun bergumam kalau kematian ini memang pantas baginya yang merupakan seorang pembunuh. Lalu ia pun bertekad akan membalaskan dendamnya pada orang berambut seperti pel-pelan itu di neraka.
Akan tetapi Kim Geon menjadi gelisah karena mengingat Mongu yang malang karena sekarang dia sendirian. Namun setelah itu Kim Geon tiba-tiba bisa membuka matanya dan melihat Mongu. Tak hanya itu saja, tiba-tiba muncul orang botak sampai-sampai membuat Kim Geon terkejut dan menyedutkan kepalanya ke arah orang botak itu. Sembari memegangi kepalanya, Kim Geon pun bertanya-tanya kenapa dirinya masih hidup. Padahal kepalanya tertembak, namun di saat itu juga Kim Geon pun teringat pada Mongu. Dan untungnya saja saat ia menoleh, terlihat Mongu yang baik-baik saja di sampingnya. Namun setelah itu tiba-tiba saja orang yang di hadapannya berteriak. Akhirnya dia telah tiba. Dan sembari memegangi hidungnya, si botak itu pun berteriak kalau penyelamat telah menjawab panggilan mereka. Mendengar itu, Kim Geon pun bingung dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang dikatakan si botak itu. Namun mengejutkannya, setelah itu seluruh orang meneriaki Kim Geon dengan penuh bersemangat, dan itu lagi-lagi membuat Kim Geon cukup bingung. Selain itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya memberi salam kepada Kim Geon yang mereka anggap penyelamat. Dan terlihat orang yang berbicara itu bernama Daedok yang merupakan tetua pertama dari kultus Blood Death. Mendengar nama Daedok yang artinya elang botak, apalagi ia mendengar penyelamat, Kim Geon pun bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini. Lalu tetua Daedok pun membuka suara kalau mereka yaitu kultus Blood Death hanya memiliki satu permintaan kepada Kim Geon, dan itu adalah menguasai Murim. Mendengar kata Murim, Kim Geon pun terpatung dan bertanya-tanya sebenarnya ia berada di mana. Setelah itu Kim Geon pun menyadari kalau dirinya saat ini tidaklah berada di dunianya yang dulu ia tinggali, tetapi ia saat ini berada di dunia dimensi lain yang disebut Murim. Dan untuk menguasai Murim, dirinya disummon ke dunia ini, dan terlihat wajah para anggota kultus yang cukup excited melihat Kim Geon. Namun setelahnya Kim Geon pun menghela nafasnya dan mengatakan dengan keras kepada semua orang kalau mereka itu sekumpulan orang gila, dan perkataan Kim Geon itu pun membuat wajah para anggota langsung berubah 180 derajat. Dengan keadaan panik, Kim Geon pun bergumam kalau dirinya bisa melihat kegilaan di mata para anggota kultus itu, dan dia juga cukup kesal karena ia tidak punya sinyal sama sekali. Kemudian setelah itu Kim Geon pun dengan raut wajah kesal meminta kepada anggota kultus untuk mengembalikan ia ke dunianya sebelum ia mulai berkata kasar. Lalu Kim Geon pun memberitahu kepada tetua Daedok kalau ia harus menemukan orang yang membunuhnya, jadi Kim Geon memintanya untuk kembalikan dirinya. Mendengar itu tetua Daedok bertanya, bukankah Kim Geon itu penyelamat mereka? Kim Geon pun menjawab kalau dirinya itu bukan penyelamat dan kembali meminta tetua Daedok untuk kembalikan saja dirinya ke dunia asalnya. Namun setelah Kim Geon berkata seperti itu, terdengar suara yang cukup keras tertawa, dan suara yang cukup keras itu mengatakan kalau hanya orang dengan jiwa bertarung seperti Kim Geon yang bisa menyebut dirinya sebagai penyelamat mereka. Lalu orang dengan suara yang cukup keras itu pun turun dan mengatakan sesuatu fakta kalau ketua pertama atau Daedok itu sebenarnya tidaklah botak, tapi dia memang tidak pernah memiliki rambut dari lahir sampai sekarang. Mendengar itu semua anggota kultus pun cukup terkejut karena tetua pertama mereka ternyata tidak pernah memiliki rambut, dan mereka pun beranggapan kalau tetua pasti sudah dikutuk oleh dewa. Lalu terlihat tetua Daedok yang cukup kesal dan menyesal karena dirinya sudah memberitahu fakta itu kepadanya. Kemudian seseorang itu pun mengatakan kalau seharusnya Kim Geon tidak mengatakan semua yang ada di pikirannya dengan gegabah, dan sembari mengintimidasi Kim Geon, orang itu pun mengatakan kalau Kim Geon bisa mati. Dan ternyata orang itu merupakan pemimpin kultus Blood Death yang bernama Sahyok Yong. Setelah itu Kim Geon pun membuka suara kalau pemimpin kultus itu salah paham karena merekalah yang memanggilnya kemari, dan sembari mendekati pemimpin kultus Kim Geon pun mengatakan kalau sekarang apa yang akan dia lakukan kepada dirinya, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Karena jika dia melakukan kesalahan lagi, maka pemimpin sekte mungkin akan mati di tangannya, ucap Kim Geon balik mengintimidasi sang pemimpin kultus.
Melihat kejadian barusan, tetua Daedok pun mendekati mereka sembari mengatakan beraninya sang penyelamat mengancam pemimpin kultus mereka. Lalu sang pemimpin kultus pun mengatakan kepada tetua pertama kalau ini bukan masalah dan memintanya agar ia saja yang mengurus ini. Setelah itu pemimpin kultus pun membuat taruhan kepada Kim Geon. Kalau Kim Geon bisa menang melawannya, maka ia akan menyerahkan posisinya sebagai pemimpin kultus kepada Kim Geon. Dan setelah itu dia bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Mendengar itu, tetua Daedok pun terkejut dan segera menghentikan pemimpin kultus. Namun pemimpin kultus malah melanjutkan perkataannya. Tapi kalau Kim Geon tidak bisa menang melawannya, belum saja menyelesaikan ucapannya, Kim Geon pun memotong dan berkata kalau dirinya tidak menginginkan posisi itu dan meminta pemimpin kultus untuk mengembalikan saja dirinya. Namun setelah dirinya mengatakan seperti itu, ia mendapatkan tekanan yang cukup kuat dan itu membuat Kim Geon bertanya-tanya, sebenarnya apa ini? Lalu terdengar suara pemimpin kultus yang mengatakan kalau dirinya akan menunjukkan apa itu neraka kepada Kim Geon. Dan terlihat tekanan yang cukup kuat yang diberikan oleh pemimpin kultus. Dan saat itu juga Kim Geon bertanya-tanya sebenarnya perasaan berbahaya apa ini. Kemudian Kim Geon pun bergumam kalau dirinya tidak pernah merasakan tekanan yang sangat mengancam seperti ini. Bahkan saat ia masih menjadi seorang hitman. Namun setelahnya ia pun mengatakan kepada dirinya kalau ia tidak perlu gugup karena di hadapannya hanyalah orang tua yang sudah gila. Dan ia pun merasa mustahil kalau dirinya yang merupakan hitman nomor 1 yang dijuluki Ghost of Fighting akan kalah melawannya. Lalu pemimpin sekte pun bertanya apakah Kim Geon sudah siap. Dan Kim Geon pun menjawab kalau dirinya tidak perlu siap untuk melawan orang sepertinya. Mendengar itu, pemimpin kultus pun membuka suara dan mengatakan, mari kita lihat seberapa lama kesombonganmu itu akan bertahan. Dan di saat itu pula Kim Geon bertanya, apakah pemimpin kultus bertarung dengan ucapan atau apa? Dan Kim Geon pun meminta dia untuk silahkan maju duluan. Mendapatkan penawaran yang seperti itu, pemimpin kultus pun menerimanya dan langsung menghilang dari hadapan Kim Geon dengan sangat cepat. Melihat itu, Kim Geon pun terpatung tak menyangka dengan kecepatan sang pemimpin kultus. Dan di saat itu juga terlihat pemimpin kultus yang sudah berada di hadapannya dan akan segera memberikan serangan perdana kepada Kim Geon. Dan terlihat Kim Geon yang terkena tinjuan dari pemimpin kultus sampai dirinya pun terpental dan menabrak tembok hingga temboknya hancur. Terlihat pula ledakan yang cukup keras dari benturan itu dan juga raut wajah Kim Geon yang cukup kesakitan. Setelah itu terlihat tubuh Kim Geon yang terduduk lemas bersamaan dengan pemimpin kultus yang mengatakan kalau Kim Geon bahkan tidak bisa menghindari serangan dasar seperti itu. Lalu pemimpin sekte pun bertanya apakah benar Kim Geon itu merupakan penyelamat mereka. Pemimpin kultus pun sungguh kecewa karena Kim Geon bahkan bukan lawan yang pantas baginya. Namun di saat itu juga perhatian pemimpin kultus pun terganggu dengan Mongu yang sedang menggigit kakinya. Dan melihat itu Kim Geon pun cukup terkejut dan meneriaki Mongu untuk segera lari. Lalu Kim Geon pun meneriaki pemimpin kultus untuk jangan menyentuh Mongu. Namun apalah daya, bahkan Kim Geon belum menyelesaikan perkataannya, terlihat tubuh Mongu yang sudah terbang melewati dirinya. Menyadari itu, Kim Geon pun langsung menoleh dan melihat Mongu yang sudah terkapar di belakangnya. Setelah itu, pemimpin sekte pun memerintahkan kepada ketua pertama untuk masukkan Kim Geon ke penjara bawah tanah dan berikan binatang itu kepada para serigala. Dan di saat itu juga Kim Geon berteriak kalau Mongu bukanlah binatang, tetapi dia merupakan keluarga satu-satunya. Lalu Kim Geon pun membuka suara kalau dirinya sudah memperingati pemimpin kultus kalau ia akan membunuhnya jika dia menyentuh Mongu. Kemudian Kim Geon pun bertanya apakah pemimpin kultus kira dialah orang terkuat di sini. Sembari berdiri, Kim Geon pun mengatakan apakah pemimpin kultus mau tahu siapa orang terkuat di dunia ini. Melihat itu, tetua pertama pun bertanya-tanya apakah keparat itu kehilangan kewarasannya setelah dihajar. Namun setelah itu pemimpin kultus pun menoleh saat Kim Geon berkata
orang dengan banyak uang, orang dengan kekuatan fisik yang bagus, atau orang yang sedang memegang pisau, semuanya tidaklah kuat. Lalu terlihat tetua pertama dan pemimpin sekte yang sangat penasaran dengan benda apa yang dipegang oleh Kim Geon. Dan terlihat Kim Geon yang saat ini sedang memegang pistol sembari mengatakan kalau orang terkuat di dunia ini adalah orang yang memegang pistol di tangannya. Dan di saat itu juga Kim Geon menarik pelatuknya dan mengarahkannya ke sang pemimpin kultus. Melihat pergerakan Kim Geon, pemimpin kultus pun penasaran apa gunanya benda tersebut. Namun di saat itu juga dirinya mati karena kepalanya sudah berlubang akibat tembakan dari Kim Geon tadi. Lalu tetua pertama yang tidak menyadari pemimpin kultus yang sudah mati bertanya juga sebenarnya apa fungsinya benda itu. Namun setelahnya ia cukup terkejut karena pemimpin kultus di sampingnya sudah meninggal. Dan setelah pemimpin kultus terbaring di atas tanah, sang narator pun menyatakan mantan pemimpin kultus yaitu Sahyok Yaung mati di usia 64 tahun. Kemudian dengan amarah yang sudah memuncak, tetua pertama pun langsung memerintahkan seluruh anggota Blood Death untuk menyerang dan jangan biarkan orang yang membunuh pemimpin kultus mereka tetap hidup. Lalu terlihat seluruh anggota kultus berlarian ke arah Kim Geon. Namun bukannya takut, Kim Geon malah mengatakan, "Ayo lakukan, kalian semua serang aku." Dan sembari memegang dua pistol, Kim Geon pun mengatakan kalau dirinya masih punya pistol lain yang akan menunggu kalian. Setelah itu Kim Geon pun mengarahkan pistolnya ke arah mereka. Satu persatu peluru pun melaju keluar dan berhasil menembus kulit-kulit para anggota kultus itu. Setelahnya peluru-peluru milik Kim Geon pun semakin banyak yang melesat, dan karena itu juga jumlah nyawa yang melayang juga semakin bertambah. Setelah beberapa saat kemudian, karena banyaknya korban jiwa yang melayang, terdengar para anggota kultus yang meminta agar seseorang menghentikan Kim Geon dan menyelamatkan mereka. Tetapi seseorang yang lainnya meminta agar mereka tidak menyerah dan menyerangnya bersama-sama. Akan tetapi semua perlawanan mereka itu hanya berakhir sia-sia, hingga sampai beberapa saat kemudian karena banyaknya anggota yang telah merenggang nyawa, akhirnya para anggota kultus pun meminta agar Kim Geon menghentikannya dan mereka semua telah mengaku kalah. Setelahnya terlihat juga seorang laki-laki yang meminta maaf kepada Kim Geon untuk semuanya. Mendengar ucapan laki-laki itu, Kim Geon pun menjawab jika apakah ia tahu apa moral hidupnya, yaitu bersikap murah hati secukupnya saja. Setelah ia mengatakan hal itu, Kim Geon pun langsung saja memukul wajah laki-laki itu menggunakan tangannya, hingga ia pun tersungkur ke belakang. Setelah itu, kini kita diperlihatkan flashback ketika Kim Geon masih muda dahulu. Terlihat ia yang kini sedang mengangkat kepala seseorang sembari mengatakan jika balas dendam itu harus dengan totalitas. Tetapi baru saja Kim Geon mengatakan hal itu, ia dibuat terkejut karena ternyata laki-laki di depannya ini telah pingsan. Kemudian dijelaskan ketika saat itu Kim Geon masih berusia 18 tahun dan di saat itu ia memiliki julukan Ghost of Fighting. Selain itu, ia juga telah memenangkan 282 pertandingan dan ia juga adalah seorang pemimpin geng pengendara sepeda naik parade of 100 Demons, ketua persatuan Incheon. Kemudian setelah beberapa saat ia memperhatikan laki-laki di depannya yang telah pingsan. Tiba-tiba saja terdengar suara seseorang laki-laki yang memanggilnya. Kemudian orang itu juga mengatakan, apakah Kim Geon pikir ia yang terkuat di sini sekarang? Karena tidak ada seseorang yang bisa mengalahkannya di sini. Kemudian setelah mengatakan hal itu, seorang laki-laki tua pun muncul di hadapan Kim Geon, sembari kembali mengatakan jika apakah Kim Geon tahu siapakah orang terkuat di sini, yang bahkan tidak pernah ia kalahkan. Mendengar itu, Kim Geon pun menjawab jika itu hanyalah sebuah omong kosong, dan apa bagi laki-laki di depannya ini, dirinya ini terlihat begitu lemah di matanya. Setelah itu dengan wajah malasnya Kim Geon pun kembali menanyakan siapakah orang terkuat yang dimaksud laki-laki di depannya ini, dan ia juga meminta kepada laki-laki tua itu untuk membawakan orang yang ia maksud ke hadapannya.
Tetapi setelah ia meremehkan ucapan laki-laki di depannya tadi, tiba-tiba saja Kim Geon menunjukkan ekspresi wajah terkejutnya. Dan sembari melihat ke bawahnya, ia melihat jika sekarang kakinya telah bolong akibat ditembak sebuah pistol. Kemudian setelah ia menembak salah satu kaki milik Kim Geon barusan, laki-laki tua itu pun mengatakan jika tidak peduli seberapa kuat pukulan Kim Geon atau seberapa cepat pukulannya, ia tetap saja tidak akan pernah bisa mengalahkan pistol miliknya. Setelah itu sembari terduduk dan memegangi lututnya yang terluka akibat tembakan dari laki-laki tua di hadapannya, Kim Geon pun menanyakan mengapa laki-laki di depannya ini menembak kakinya. Mendengar itu, laki-laki di depannya pun menjawab jika alasan ia mendekati Kim Geon adalah karena ia ingin membuat sebuah penawaran dengannya. Mendengar keterangan pria tua di depannya barusan, dengan berteriak Kim Geon pun mengatakan kalau hanya untuk membuat tawaran, kan ia bisa langsung membicarakannya kepadanya tanpa harus menembak kakinya seperti ini. Melihat reaksi Kim Geon yang terlihat sangat marah kepadanya, sembari tersenyum jahat, pria tua itu pun mengatakan jika Kim Geon itu sungguh berlebihan, padahal ia hanya menembaknya dengan pelan. Tetapi walaupun begitu, bukankah ini menarik? Karena hidup atau mati itu hanyalah ditentukan dengan satu jari. Melihat pria tua di depannya yang barusan mengancamnya, Kim Geon pun menanyakan sebenarnya apa maunya. Mendengar itu, sembari menunjukkan wajah menakutkannya, laki-laki tua itu pun mengajak Kim Geon untuk bekerja dengannya. Maka jika ia mau, laki-laki tua itu akan membuatnya menjadi orang terkuat. Setelah itu, kini kita kembali kepada Kim Geon yang sekarang sedang menodongkan pistolnya ke arah Dae-dok tadi seraya menanyakan apakah ia paham siapakah orang terkuat di sini sekarang. Mendengar itu dengan wajah ketakutannya, Dae-dok pun menjawab jika tentu saja ia tahu dan ia juga akan memberikan apapun yang Kim Geon mau. Jadi ia meminta agar Kim Geon mengampuni nyawanya. Setelah beberapa saat kemudian, kini terlihat Dae-dok yang menanyakan kepada Kim Geon apakah kursinya nyaman atau tidak. Kemudian diketahui jika sekarang Kim Geon sudah resmi menjadi pemimpin kultus Blood Death. Sedangkan Kim Mong-gu kini pun juga sudah resmi menjadi wakil pemimpin kultus Blood Death. Namun setelah itu terlihat sebuah peluru yang melesat mengenai telinga dari Dae-dok. Kemudian sembari menunjukkan ekspresi wajah kesalnya, Kim Geon pun menanyakan apakah pria itu tuli. Karena sejak kapan Kim Geon menyuruhnya untuk membuatnya berada di posisi seperti ini. Dan sekarang yang ia inginkan hanyalah kembali ke dunianya yang dulu. Karena ia harus membunuh orang yang telah menembak kepalanya. Itu bukanlah permintaan yang sulit, bukan? Tetapi mendengar permintaan Kim Geon barusan, dengan wajah penuh keringat, Dae-dok pun merasa kebingungan dan mengatakan jika sebenarnya ia tak tahu bagaimana cara untuk mengirim Kim Geon kembali ke bumi. Mendengar jawaban Dae-dok barusan, Kim Geon pun berdiri lalu berjalan mendekati pria itu. Sembari menanyakan jika apakah ia benar-benar tidak mengetahui cara mengembalikannya ke dunianya yang dulu. Jika ia tidak tahu maka seharusnya ia mengatakan sedari tadi. Kemudian sembari menodongkan pistolnya ke kepala pria tua itu, Kim Geon pun dengan marah mengatakan jika memang ia tidak tahu cara membantu mengembalikannya ke bumi, maka ia akan membantu laki-laki tua itu berkumpul kembali bersama dengan para pemimpin kultus sebelumnya. Melihat Kim Geon yang akan menembaknya, Dae-dok itu pun terlihat begitu ketakutan dan memerintahkan Kim Geon untuk menunggunya. Kemudian setelahnya ia pun bersujud di kaki Kim Geon sembari memohon agar Kim Geon memberinya waktu hingga beberapa hari. Maka ia akan mencari tahu bagaimana cara mengembalikan Kim Geon ke dunia yang sebelumnya. Mendengar laki-laki di depannya yang terus memohon kepadanya, Kim Geon pun mengatakan jika ia paham sekarang. Dan setelahnya Dae-dok itu pun segera lari menjauh. Melihat itu, Kim Geon pun berpikir apakah lebih baik ia membunuh laki-laki tua itu saja. Tetapi setelahnya sembari duduk di kursi, Kim Geon pun dengan kesal berpikir jika sekarang situasinya sangat kacau. Karena kini ponselnya mati dan karena itu rasanya ia bisa gila kapan saja. Tetapi di saat Kim Geon sedang berpikir, tiba-tiba saja ponsel miliknya berbunyi dan tentu saja sembari mengangkat ponselnya kaget, Kim Geon pun menanyakan, bukankah tadi ponselnya masih mati?
Kemudian setelahnya terlihat sebuah pesan dari Kim Yeong yang muncul di layar ponsel miliknya itu, dan tentu saja Kim Geon yang melihat itu pun berpikir jika bukankah pesan ini adalah pesan spam yang ia terima sebelum ia mati. Tetapi sekarang jika diperhatikan lagi, omong kosong macam apakah ini? Karena di salah satu pesan itu tertulis jika 30 menit telah berlalu tanpa respon dari Kim Geon. Tentu saja dengan cepat Kim Geon pun berusaha membalasnya. Namun anehnya mengapa ia tidak bisa mengirim sebuah pesan. Kemudian di saat ia sedang panik, tiba-tiba muncul lagi sebuah pesan masuk yang mengatakan jika ini adalah sebuah kejutan dan Kim Yeong akan menjelaskan kepada Kim Geon selangkah demi langkah. Dan saat ini Kim Geon sedang berada di dimensi bernama Murim. Karena itu Kim Geon pun harus segera menyelesaikan misi agar dapat kembali ke bumi. Membaca pesan dari Kim Yeong barusan, Kim Geon pun dengan panik menanyakan jika sebenarnya apa yang dibicarakan oleh orang gila sepertinya itu. Melihat Kim Geon yang begitu kesal, muncul lagi pesan yang mengatakan jika mungkin Kim Geon sudah mendukanya, tetapi misinya adalah menaklukkan Murim. Kemudian akan ada penalti jika Kim Geon tidak menyelesaikan misi ini dalam 1 tahun. Dan penaltinya adalah kematian Kim Mong-woo miliknya yang imut ini. Dan karena pasti Kim Geon tidak akan membiarkan Kim Mong-woo mati, maka kalau begitu pesan pun memerintahkan Kim Geon untuk menyelesaikan misinya. Setelah membaca semua pesan itu, Kim Geon pun meneriaki nama Kim Yeong dengan sangat kesal. Kemudian setelah beberapa saat kemudian sembari membuka pintu, Kim Geon pun mencari keberadaan Dae-dok. Akan tetapi di saat itu juga ia melihat Dae-dok yang kini sedang berkemas sembari mengumpati dirinya. Ia mengatakan dengan jengkel jika bahkan Kim Geon pun tidak menghormati tetuanya. Juga cara untuk kembali ke dunia, kalau Dae-dok tahu pun ia pasti akan mengirimnya pulang. Dan karena itu juga ia memutuskan untuk segera pergi dari sini sebelum pria gila Kim Geon itu memanggilnya. Tetapi setelah mendengar umpatan dan rencana dari Dae-dok barusan, Kim Geon pun mendatangi sembari menanyakan kemanakah Dae-dok ingin pergi. Mendengar suara Kim Geon barusan dengan wajah yang begitu ketakutan, Dae-dok pun membalikan badannya kemudian mengatakan dengan beralasan jika ia sedang membicarakan putranya dan tas yang ia siapkan ini ia sedang bersiap-siap untuk mencari cara agar Kim Geon kembali. Karena itu ia meminta agar Kim Geon tidak salah paham kepadanya dan mengampuninya. Mendengar ucapan Dae-dok barusan, Kim Geon pun meminta agar Dae-dok diam sejenak. Tetapi Dae-dok malah terus-menerus meminta pengampunan agar Kim Geon tidak membunuh pria tua sepertinya. Kemudian karena Dae-dok itu terus-menerus mengoceh, Kim Geon pun jadi naik darah. Dan setelahnya dengan kesal Kim Geon pun hendak memukul kepala pria tua itu sembari memerintahkannya agar ia diam dan mendengarkan perkataannya. Setelah itu sembari berdeham, Kim Geon pun mengatakan jika kini ia mengajak Dae-dok untuk melakukan hal yang ia katakan barusan. Mendengar itu Dae-dok pun terlihat bingung dan menanyakan apakah maksudnya itu. Kim Geon pun menjawab jika maksudnya adalah ia mengajak pria itu untuk menaklukkan Murim. Mendengar ucapan Kim Geon barusan dengan menutup mulutnya haru, Dae-dok pun mengatakan jika ternyata benar jika Kim Geon adalah penyelamat mereka. Atau maksudnya ia tak pernah sedetik pun meragukan Kim Geon. Dan kalau begitu ia juga akan pergi untuk bersiap sekarang. Namun setelah itu terdengar Kim Geon yang mengatakan jika sebelum itu ada satu syarat. Kemudian setelah beberapa saat kemudian terlihat Dae-dok yang berteriak agar semua yang berada di situ mendengarkannya. Setelahnya sembari mengangkat sebuah roll, Dae-dok pun mengatakan jika mulai sekarang ia meminta kepada semua anggotanya agar mereka membuang nama kultus Blood Death dan menggantinya dengan kultus Mong-woo. Mendengar ucapan Dae-dok barusan, semua anggota kultus pun sontak berteriak lalu menjunjung tinggi nama kultus baru mereka, yaitu kultus Mong-woo. Tetapi di tengah-tengah banyaknya orang yang berteriak, ada salah satu orang yang menangis sembari mengatakan jika apa-apaan ini. Bagaimana bisa faksi Murim diberi nama Mong-woo, dan karena itu ia mau kabur dari sini. Kemudian sembari menatap Mong-woo, laki-laki itu pun bertanya-tanya jika mengapa dia harus menamai kultus dengan nama dari monster itu. Tetapi setelah ia menatap Mong-woo, ia malah berubah pikiran dan merasa jika mungkin ini tidak buruk. Dan karena itu mulai sekarang ia akan mempersembahkan dirinya pada Kim Mong-woo sang anjing yang bangga.
Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata. Jadi gimana guys, bagus nggak nih komik? Layak apa enggak nih dilanjut? Dan ya, Mimin akhiri, sampai jumpa. Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya seseorang yang mengatakan jika pemimpin kultus demonik kini sudah berganti. Dan tidak hanya itu, mereka juga mengganti nama kultus mereka dari kultus Blood Death menjadi kultus Mongu. Mendengar informasi tersebut, seorang pria tua pun mengatakan jika sepertinya akan ada angin baru di kultus yang hampir runtuh itu. Kemudian diketahui bahwa pria tua itu bernama Gu Gekyang, yaitu seorang pemimpin dari sekte Kunlun. Setelah itu, sembari melihat keadaan di luar jendela, Gu Gekyang pun menanyakan jika apakah pria di belakangnya itu memiliki informasi lain mengenai pemimpin kultus yang baru. Mendengar itu, pria di belakangnya pun menjawab jika ia juga mendengar pemimpin kultus yang baru itu menggunakan teknik demonik yang aneh. Mendengar itu, sembari menolehkan kepalanya, Gu Gekyang pun menanyakan jika teknik aneh macam apakah yang digunakan oleh pemimpin kultus yang baru itu. Lalu setelahnya, pria di belakangnya itu pun menjawab jika katanya setiap kali pemimpin kultus itu bergerak, ia bisa membunuh satu orang. Tentu saja Gu Gekyang yang mendengar itu pun menanyakan jika pergerakan luar biasa macam apakah itu hingga bisa membunuh seseorang hanya dengan bergerak saja. Setelah itu, pria di belakangnya pun menjelaskan jika pemimpin kultus yang baru itu dapat membunuh seseorang hanya dengan sebuah sentilan. Kemudian sembari mengacungkan jari tengahnya, pria itu pun mengatakan jika pemimpin itu hanya perlu menggerakkan satu jarinya, seperti yang ia praktekkan sekarang, maka ia sudah bisa membunuh seseorang dengan mudah. Melihat pria di depannya yang mengacungkan jari tengah, Gu Gekyang pun dengan sedikit ragu menanyakan apakah benar pemimpin kultus yang baru itu menggerakkan jari tengahnya seperti itu. Mendengarnya, sang pria itu pun menjawab jika sebenarnya dia juga tidak yakin, tetapi ia menebak jika jari itulah yang digunakan pemimpin kultus untuk membunuh seseorang. Mendengar itu, Gu Gekyang pun menjawab jika ternyata seperti itu, maka setelah ini ia menduga jika sepertinya akan terjadi pertumpahan darah. Kemudian setelah itu, kini kita diperlihatkan oleh sebuah bangunan, lalu terdengar seseorang yang mengatakan jika itu tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin seseorang seperti itu diangkat menjadi pemimpin kultus tanpa persetujuan mereka, hanya karena ia berhasil menang melawan pemimpin kultus sebelumnya. Kemudian diketahui bahwa orang itu bernama Dung Wang, yaitu seorang mantan kultus Blood Death tetua kelima. Mendengar perkataan Dung Wang barusan, seorang laki-laki lain pun menjawab jika sesuai dengan doktrin mereka bahwa orang terkuat memang berhak untuk menjadi pemimpin kultus. Dan diketahui ternyata laki-laki ini bernama Du Chelho, yaitu seorang mantan kultus Blood Death tetua kedua. Mendengar ucapan tetua kedua barusan yang setuju dengan pemimpin baru, Dung Wang pun dengan marah mengatakan jika ia tidak sudi menerimanya, karena ia dari awal memang sudah menentang pemanggilan penyelamat bajingan seperti dia. Tetapi mendengar perkataan Dung Wang barusan yang cukup kasar, tetua kedua pun memperingati agar ia berhati-hati dengan ucapannya karena suka tidak suka ia adalah pemimpin kultus mereka sekarang. Namun setelah itu terlihat seseorang yang lain muncul dan mengebrakkan tangannya ke meja seraya mengatakan jika ia juga kecewa. Kemudian terlihatlah seorang pria gendut yang menanyakan kepada teman-temannya jika apakah mereka tahu seberapa banyak pengorbanan yang ia berikan demi kultus Blood Death. Setelahnya sembari berteriak, pria gemuk itu pun kembali mengatakan jika makan, tidur, kesenangan ia sudah mengorbankan itu semua. Jadi bagaimana mungkin masalah penting seperti ini diputuskan tanpa dirinya. Kemudian diketahui bahwa pria gemuk itu bernama Yokep, yaitu seorang mantan kultus Blood Death tetua keempat. Namun melihat tetua keempat yang mengatakan hal seperti itu, tetua kedua pun mengatakan jika mengapa rasanya tetua keempat itu hanya ingin hidup mewah. Dan jika mereka berdua tidak suka dengan pemimpin kultus yang baru, maka mereka berdua berhak membuat sebuah pernyataan semacam itu dengan menunjukkan kekuatan mereka.
Tetapi walaupun begitu, mereka juga harus ingat kalau pemimpin itu juga sudah mengalahkan pemimpin kultus sebelumnya, dan kalau mereka menentangnya hanya karena emosi, maka merekalah yang akan mati. Setelah mendengar perkataan tetua kedua barusan, mereka bertiga pun hanya saling menatap satu sama lain. Kemudian setelah itu kini terdengar Daedok yang memerintahkan kepada mereka bertiga untuk menyambut sang pemimpin kultus, yaitu Kim Geon. Mendengar itu, mereka bertiga pun segera saja membungkukkan badannya seraya mengucapkan salam pertemuan kepada Kim Geon. Namun setelah itu terlihat Yokape yang gagal fokus karena melihat Mongu bersembunyi di balik tubuh Kim Geon. Setelah itu sembari mendekati Mongu, Yokape pun dengan gemas menanyakan jika bagaimanakah bisa anjing ini imut dan mungil sekali. Setelah itu Yokape juga menanyakan jika dari manakah Kim Geon mendapatkan bis lucu ini, dan ia pun kembali menanyakan kepada Mongu bagaimanakah cara ia datang ke sini. Akan tetapi setelah itu terdengar Kim Geon yang memanggil Yokape, kemudian sembari menendangnya, Kim Geon pun menanyakan apakah laki-laki itu pikir Mongu datang ke sini dengan mobil atau bagaimana. Kemudian setelah Yokape tersungkur, Kim Geon pun menanyakan jika bukankah mereka semua menyuruhnya untuk datang ke sini, tetapi mengapa yang mereka lakukan hanyalah mencemooh dirinya. Lalu ia juga memerintahkan Yokape untuk menutup mulutnya saat menghadap kepadanya. Tetapi karena Yokape terus diam, Kim Geon pun mengumpatinya seraya menanyakan jika mengapa ia diam saja, apakah ia ingin membangkang kepadanya. Mendengar itu, masih dengan tangannya yang ia tutup ke mulutnya, Yokape pun mengatakan jika bukan itu maksudnya. Akan tetapi mendengar ucapan Yokape barusan, Kim Geon pun menanyakan jika mengapa Yokape membuka mulutnya. Bukankah ia telah memerintahkannya untuk diam? Kemudian setelah beberapa saat kemudian terdengar Daedok yang mengatakan jika sekarang mari mereka mulai rapatnya bersama para tetua. Dan setelahnya ia pun memerintahkan Kim Geon untuk membuka rapatnya. Mendengar itu sembari mengangkat kakinya ke meja, Kim Geon pun mengatakan jika mulai sekarang mereka akan memulai misi penaklukan Murim. Tetapi jika mereka semua gagal menaklukkan Murim dalam waktu 1 tahun, maka mereka semua harus bunuh diri. Mendengar perkataan Kim Geon barusan, Dong Wang pun menjawab jika sebenarnya perintah macam apakah ini. Tetapi setelah itu masih dengan posisi kakinya yang diangkat ke meja, Kim Geon pun menanyakan jika di sini mereka tidak akan ada yang ingin mati, bukan? Jadi kalau begitu Kim Geon pun meminta agar mulai sekarang mereka semua membuka mulutnya untuk mengatur strategi penaklukan Murim dalam 1 tahun. Mendengar ucapan Babang MC, tetua kedua pun mengangkat tangannya. Ia berpikir jika ia harus maju dan memberitahu Kim Geon jika mereka tidak mungkin bisa menaklukkan Murim hanya dalam waktu 1 tahun. Setelahnya ia pun langsung saja membuka suaranya dan meminta izin kepada Kim Geon jika apakah boleh ia membicarakan sesuatu yang sejujurnya. Mendengar itu dengan angkuh, Kim Geon pun menolaknya karena ia merasa jika tetua kedua itu adalah seorang yang cerdas. Mendengar itu tetua kedua pun menanyakan jika apakah maksud dari Kim Geon. Kemudian sembari menyilangkan tangannya, Kim Geon pun menjawab jika pasti barusan tetua kedua ingin bilang jika itu mustahil. Mendengar itu tetua kedua pun mengiyakannya dan setelahnya Kim Geon pun mengatainya bajingan T. Mendengarnya, tetua kedua pun berpikir sebenarnya apa arti dari bajingan T itu. Namun di saat itu juga terlihat Dong Wang yang menggebrakkan tangannya ke meja seraya mengatakan jika ia sudah muak. Semakin banyak ia mendengar ocehan Kim Geon, maka ia semakin merasa jika Kim Geon itu hanya penuh dengan omong kosong. Mendengar itu, Daedok pun menanyakan jika apa yang tengah dilakukan Dong Wang sekarang ini. Melihat itu, Dong Wang pun memerintahkan Daedok untuk diam saja karena ia juga sudah menjadikan pemimpin kultus tanpa persetujuan mereka. Setelahnya sembari berdiri menghadap Kim Geon, Dong Wang pun mengatakan jika Kim Geon boleh saja berhasil menang dari pemimpin sebelumnya, tetapi ia tidak akan sudi menerima ini, dan kalau Kim Geon ingin mereka mengakuinya, maka bertarunglah dengan dirinya untuk posisi pemimpin kultus.
Mendengar permintaan Dongwang barusan sembari tertawa, Kim Geon pun menjawab jika sungguh mereka ini konyol sekali. Padahal mereka yang menyuruhnya datang kemari untuk membantu mereka dalam menaklukkan Murim. Tetapi setelahnya Kim Geon pun menyetujui permintaan Dongwang, sembari mengatakan jika apakah ia yakin bisa hidup dengan konsekuensinya. Namun setelah ia mengatakan hal seperti itu, Kim Geon pun berpikir jika sepertinya ia yakin jika Dongwang juga mempunyai kemampuan aneh seperti tua bangka yang telah ia habisi waktu itu. Kemudian sembari melihat pistolnya, Kim Geon pun kembali berpikir jika pelurunya hanya tersisa sedikit, jadi ia ingin menggunakannya secara efisien. Namun melihat itu, Dongwang pun berpikir jika mengapa tiba-tiba Kim Geon menundukkan kepalanya begitu. Apakah jangan-jangan Kim Geon merasa takut? Sudah Dongwang duga jika pasti Kim Geon telah menggunakan semacam trik untuk mengalahkan pemimpin sebelumnya, tetapi pasti ia tidak bisa melawannya. Setelah beberapa saat kemudian, sembari mengangkat sebelah tangannya, Daedok pun mengatakan kepada Dongwang jika ia tak tahu apa rencananya sekarang, tetapi lebih baik Daedok sarankan ia untuk tidak melakukannya. Namun mendengar itu, Dongwang tidak menghiraukannya dan setelahnya ia malah memanggil Kim Geon lalu mengatainya cupu. Mendengar itu tentu saja Daedok, Kim Geon, dan Mongu pun sontak terkejut, dan setelahnya Dongwang pun kembali menanyakan jika mengapa Kim Geon terus mengabaikannya, atau apakah jangan-jangan Kim Geon takut melawannya. Dasar pengecut, ucap Dongwang mencemooh Kim Geon. Tetapi setelah itu sembari menodongkan pistolnya, Kim Geon pun mengatakan jika ia sudah muak dengan semua ocehan Dongwang. Maka sembari menekan pelatuk pistolnya, Kim Geon pun memerintahkan Dongwang untuk mati saja. Namun belum sempat ia benar-benar menembak Dongwang, tiba-tiba saja ponselnya berbunyi dan tentu saja itu membuat Kim Geon otomatis mengalihkan perhatiannya ke ponsel miliknya. Melihat Kim Geon yang tidak jadi menyerangnya dengan wajah mengejek, Dongwang pun menanyakan jika mengapa ia tidak jadi menyerangnya. Kalau begitu caranya, orang lain bisa mengira kalau dia yang jahat di sini. Tetapi setelah mendengar banyaknya omongan dari Dongwang, Kim Geon pun membuka suara dan mengatakan jika bukankah Dongwang ingin bertarung dengannya. Kemudian sembari berjalan mendekati Dongwang, Kim Geon pun dengan santai memerintahkan agar Dongwang maju. Tetapi dengan satu syarat, karena posisi kultus sedang dipertaruhkan sekarang, jadi tidak seru jika mereka hanya melakukan duel biasa. Namun melihat Dongwang diam saja, Kim Geon pun menanyakan jika mengapa Dongwang tidak menjawabnya, atau jangan-jangan ia takut. Setelah itu scenes berganti, terdengar seseorang mengatakan jika melawan tetua kelima tepat setelah duel melawan mantan pemimpin kultus, bukankah pemimpin kultus yang baru itu agak kurang waspada? Mendengar perkataan orang tersebut, salah satu orang lainnya pun menjawab jika itu tidak benar karena satu-satunya yang kurang di sini adalah kepala botak tetua pertama, yaitu Daedok. Lalu setelahnya sembari menyipitkan matanya, orang pertama tadi pun menjawab jika mayoritas orang mengira bahwa Dongwang mendapatkan posisinya sebagai tetua hanya karena ia bergantung dengan kekuatan fisik. Padahal itu tidak sepenuhnya benar karena kekuatan terbesar tetua Dongwang sebenarnya adalah dia bisa membuat orang yang memukul dia pingsan karena kelelahan. Kegigihannya dikatakan ia itu mampu bertahan dari serangan harimau dan karena itulah ia mendapatkan julukan Sturdy Fortress. Kemudian setelah beberapa saat mereka berdua berbincang-bincang, terdengar seseorang yang tiba-tiba saja mengatakan jika mereka berdua itu tidak tahu apa-apa. Karena mengenai keperkasaan pemimpin kultus mereka yang mengerikan, ia di sana waktu itu dan mengalaminya langsung. Lalu kita diperlihatkan ketika di hari itu, di hari yang tenang tanpa ada pun satu awan menggelapkan langit yang cerah. Tiba-tiba setelah ledakan guntur, mantan pemimpin kultus pun tewas. Lalu pertarungannya sesungguhnya dimulai. Setiap kali pemimpin kultus yang baru bergerak, satu demi satu dari mereka pun jatuh seolah mereka tersambar oleh petir. Ia juga membunuh mereka tanpa ampun. Meskipun lawannya adalah seorang kakek tua yang lemah, dia tetap membunuh semuanya tanpa terkecuali. Dan di saat itu juga julukan untuk pemimpin kultus mereka terlintas di benaknya. Dan bahkan demon pun pasti akan membeku ketakutan setelah melihat kejadian itu. Maka julukan yang diberikan kepadanya adalah Demon of Terror.
Mendengar perkataan orang tersebut barusan dengan wajah tegang, orang pertama tadi pun mengatakan jika itu sungguh julukan yang sangat menghina. Tetapi orang tadi juga meminta agar mereka berdua menyebutnya dengan julukan yang benar. Kemudian setelah beberapa saat kemudian terdengar juga sang pembawa acara yang memerintahkan agar mereka semua diam, karena sekarang pemimpin kultus dan tetua kelima sudah memasuki arena. Dan di sini sekaranglah duel abad ini akan segera diadakan. Sang Sturdy Fortress melawan sang Demon of Terror. Kemudian setelah itu terlihat Dongwang dan Kim Geon yang kini sudah berada di atas arena. Setelahnya sembari mengepalkan kedua tangannya, Dongwang pun menanyakan jika apakah Kim Geon sudah siap untuk ia hajar. Mendengar itu, Kim Geon pun hanya menanggapinya dengan mengumpat seraya mengatakan jika ini sangat konyol karena semua orang sibuk mengoceh awalnya, tetapi pada akhirnya itu hanya akan bertahan sampai serangannya yang pertama. Kemudian setelah itu terdengar sang pembawa acara yang mengatakan jika duel antara pemimpin kultus dan tetua kelima akan segera dimulai. Kemudian sesuai dengan permintaan pemimpin kultus, duelnya akan dilakukan dengan gaya one punch atau gaya satu pukulan. Peraturannya sederhana, mereka berdua hanya perlu bergantian menyerang lawan, dan siapa yang terakhir bertahan, itulah pemenangnya. Namun pemenang duel ini juga memilih hak untuk memutuskan apakah yang kalah harus mati atau tetap hidup. Setelah selesai menjelaskan peraturannya, pembawa acara pun mengatakan jika sekarang adalah waktunya menentukan siapa yang pertama menyerang, dan keputusan ini berada di tangan sang pemimpin kultus. Namun belum sempat Kim Geon memutuskan keputusannya, tiba-tiba saja Dongwang membuka suara. Ia menanyakan jika apakah pembawa acara itu lupa apa julukannya. Setelahnya sembari menunjuk dirinya sendiri, Dongwang pun mengatakan jika dirinya ini memiliki julukan Sturdy Fortress, maka dengan senang hati ia akan menyerahkan serangan pertama kepada Kim Geon. Mendengar itu tentu saja Kim Geon pun berpikir jika manusia di depannya ini sepertinya memang gila, dan setelahnya ia pun langsung saja menodongkan pistolnya sembari mengatakan jika kalau begitu biarkan ia memberitahu Dongwang, karena ia dengan senang hati menyerahkan serangan pertama kepadanya. Dan setelahnya Kim Geon pun memberitahu bahwa dada Dongwang ia akan membidiknya di situ. Mendengar perkataan Kim Geon barusan dengan tersenyum licik, Dongwang pun mengatakan jika pasti Kim Geon akan menyesal karena telah memberitahukan rahasianya kepadanya. Kemudian setelah itu sembari menguatkan otot-otot tubuhnya dan menyilangkan tangannya di dada, Dongwang pun memerintahkan Kim Geon untuk menyerangnya dengan seluruh kekuatan yang ia punya. Namun setelah Dongwang mengatakan hal itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi, di mana Kim Geon malah menembak salah satu kaki dari Dongwang yang tentu saja membuat pembawa acara dan juga Dongwang sendiri itu kaget. Namun setelahnya terlihat sang pembawa acara menengahi Kim Geon dan Dongwang. Lalu terlihat Kim Geon dengan raut wajah tak ada harga dirinya malah balik bertanya. Kemudian setelahnya terlihat seorang laki-laki penonton tadi yang mengatakan jika serangan Kim Geon itu hanyalah serangan yang cepat saja. Dengan serangan seperti itu dia bahkan tidak akan dapat menggores tubuh Dongwang. Namun baru saja dia meremehkan serangan Kim Geon, tiba-tiba saja terlihat Dongwang yang kini berbaring kesakitan sembari memegangi kakinya yang telah bolong akibat tembakan dari Kim Geon tadi. Kemudian masih dengan rasa sakitnya, Dongwang pun menanyakan jika bukankah tadi Kim Geon bilang ia akan menembakkan dadanya. Mendengar itu sembari mendekati Dongwang, Kim Geon pun mengatakan jika soal itu ia tadi hanya berbohong. Dan tentu saja mendengar itu dengan wajah memerahnya, Dongwang pun mengumpati Kim Geon seraya berpikir jika tidak bisa dipercaya ia telah menunjukkan sisi yang memalukan di hadapan semua anggota kultus. Maka karena itu ia harus segera berdiri. Tetapi di saat ia berusaha berdiri, kakinya tetap tidak mau bergerak. Namun setelahnya Dongwang pun menghembuskan nafasnya seraya berpikir jika ia harus tenang di situasi seperti ini, dan sekarang adalah gilirannya. Jadi ia masih bisa menggunakan kaki yang satunya untuk berdiri menopang badannya. Setelahnya sembari berdiri, Dongwang pun mengatakan kepada Kim Geon jika sekarang ini adalah gilirannya, maka ia meminta agar Kim Geon bersiap-siap karena tinjuan miliknya tidak akan bisa diremehkan. Dan ia juga mengatakan jika ada yang bilang kalau tinjuannya ini rasanya seperti dicabik-cabik harimau,
Jadi ia menamakan teknik ini dengan nama teknik Fist of the Tiger. Namun di saat ia mengumpulkan kekuatannya hendak memukul Kim Geon, tiba-tiba saja ia kembali dikejutkan dengan sebuah tembakan yang lagi-lagi mengenai kaki sebelahnya. Tentu saja setelah Kim Geon kembali menembaknya, ekspresi pembawa acara dan Dongwang pun kembali terkejut. Melihat itu, masih dengan keadaan memegang pistol miliknya, Kim Geon pun menanyakan jika mengapa mereka menunjukkan ekspresi seperti itu. Mendengarnya, sang pembawa acara pun memberitahu Kim Geon bahwa dalam duel One Punch peraturan menetapkan bahwa ia harus menyerangnya secara bergiliran, yang berarti tindakannya barusan itu melanggar peraturan. Mendengar itu, Kim Geon pun menanyakan jika siapakah yang bilang begitu, apa itu tertulis di Konstitusi Republik Korea Selatan atau semacamnya. Setelahnya, ia pun meminta agar pembawa acara itu memberitahukannya bahwa itu pasal berapa dan ayat berapa. Namun mendengar perkataan Kim Geon barusan, Daedok yang berada di ujung arena pun bergumam dengan kagum, jika bahkan Kim Geon pun benar-benar mampu membuat demon ketakutan. Setelah itu, sembari bersimpuh kesakitan, Dongwang pun berpikir jika ia harus segera berdiri, tetapi kakinya benar-benar tidak mau digerakkan sekarang. Kemudian melihat Dongwang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, Kim Geon pun mengatakan jika ada pepatah dari dunianya dahulu, yaitu mereka bisa bertahan dari sarang harimau asalkan mereka tetap tenang dan waspada. Tetapi sebetulnya itu tidak benar, karena untuk keluar hidup-hidup dari sarang harimau maka yang dibutuhkan hanyalah senapan. Melihat Kim Geon yang kembali mengarahkan senjatanya kepadanya, Dongwang pun berpikir jika tidak mungkin ia benar-benar akan mati malam ini. Setelah itu, dengan wajah berkeringatnya, Dongwang pun memohon ampunan kepada Kim Geon karena ini semua salahnya. Ia terlalu kekanak-kanakan, ia pastikan untuk memikirkannya 2 kali sebelum bertindak. Jadi ia mohon agar Kim Geon tidak membunuhnya. Tetapi sayangnya Kim Geon tidak menghiraukan permintaan Dongwang itu, kemudian langsung saja menembakkan pistolnya ke arah Dongwang. Namun di saat itu juga terdengar Kim Geon yang mengejek wajah Dongwang yang begitu jelek, kemudian menyadari dirinya tidak mati tertembak. Dongwang pun membuka matanya dan ia melihat Kim Geon yang kini sudah pergi meninggalkannya. Melihat Kim Geon yang tak jadi membunuhnya, Dongwang pun berpikir jika saat ini ia merasa sangat dihina. Tetapi di saat yang bersamaan juga ia berpikir jika apakah ini yang dinamakan persahabatan saudara laki-laki. Namun sembari berjalan menjauh, Kim Geon dengan ekspresi konyolnya itu pun mengatakan dalam hati bahwa ia kehabisan peluru, dan itulah sebabnya ia tadi tak jadi membunuh Dongwang. Kemudian setelah itu Kim Geon pun melihat ponselnya dan di sana terlihat sebuah pesan misi yang sebelumnya sudah muncul, di mana pesan memberitahu jika Kim Geon kini telah menyelesaikan misi, yaitu misi memenangkan duel melawan tetua kelima tanpa membunuhnya. Dan jika ia berhasil maka ia akan mendapatkan hadiah biasa, yaitu 2 magazin atau 30 peluru dan hadiah tambahan acak. Setelahnya Kim Geon pun teringat sesuatu, kemudian ia pun langsung saja menanyakan kepada Daedok jika apakah mereka hanya memiliki 4 tetua saja. Mendengar itu, Daedok pun menjawab jika itu tidak benar karena mereka di sini memiliki 5 tetua, tetapi tetua ketiga saat ini sedang tidak berada di sini. Setelah itu kini kita diperlihatkan oleh banyaknya orang yang terkena serangan dari seorang perempuan yang ternyata dia adalah tetua ketiga. Kemudian setelah itu sembari mengambil lap miliknya, tetua ketiga itu pun menanyakan jika apakah itu semua terjadi saat ia tidak ada. Mendengar itu seorang pun menjawab jika itu benar. Setelah itu sembari mengelap wajahnya, tetua ketiga pun mengatakan lagi jika padahal di sini ia mati-matian untuk membangkitkan kultus mereka. Tetapi tetap saja Kim Geon mengalahkan pemimpin kultus dan tetua kelima dengan mudah. Jadi ia tidak sabar untuk menemui dia. Jadi ia memerintahkan kepada semuanya untuk bersiap menemui pemimpin kultus baru mereka. Kemudian setelah itu diketahui jika perempuan itu bernama Jin Hwaran, yaitu mantan kultus Blood Death tetua ketiga. Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Kim Geon yang menanyakan kepada Mongu ada apakah dengannya, padahal hari masih pagi. Setelahnya ia pun menanyakan jika apakah Mongu sudah lapar dan mau makan.
Namun baru saja Kim Geon mengatakan hal itu, tiba-tiba saja muncul Dongwang di hadapannya yang langsung menyapanya dengan wajah yang berseri-seri. Melihat itu tentu saja dengan sangat terkejut Kim Geon pun refleks meninju wajah Dongwang hingga membuat darah keluar dari hidungnya. Setelah tanpa sengaja meninju wajah Dongwang dengan sedikit rasa bersalah, Kim Geon pun mengatakan jika tinjunya barusan maju tanpa sadar. Dan setelahnya ia juga menanyakan jika apakah yang Dongwang inginkan hingga ia datang ke sini. Mendengar itu sembari memegangi hidungnya yang terluka, Dongwang pun menjawab jika ia di sini hanya karena ia ingin menjaga tidur Kim Geon. Sebab bisa saja ada orang yang dengan beraninya mengganggu waktu tidurnya. Namun mendengar alasan Dongwang barusan, Kim Geon pun menjawab jika ia malah merasa terancam oleh kedatangan Dongwang. Maka ia pun memerintahkan Dongwang untuk segera keluar dari kamarnya. Mendengar itu sembari berjalan keluar melewati Daedok, Dongwang pun merasa amat kecewa. Dan setelahnya melihat Daedok berada di kamarnya, Kim Geon pun juga menanyakan jika mengapa Daedok juga berada di sini. Setelah itu Daedok pun menjawab jika ia datang ke sini karena Kim Geon kemarin menyuruhnya untuk datang kemari di pagi hari. Mendengar itu Kim Geon pun baru mengingatnya dan setelahnya ia pun meminta Daedok untuk mengumpulkan semua tetua karena ia ingin menanyakan sesuatu kepada mereka. Kemudian setelah beberapa saat kemudian akhirnya semua tetua pun sudah berkumpul dan karena mereka sekarang sudah berada di sini, Kim Geon pun langsung saja meminta mereka untuk menjelaskan kepadanya jika mengapa ia yang menjadi penyelamat mereka dan mengapa mereka ingin menguasai dunia murim. Mendengar itu sembari mengangkat tangannya, Du Chul-ho pun meminta izin kepada Kim Geon untuk menjelaskannya. Kemudian ia pun menjelaskan kepada Kim Geon jika aliansi sekte-sekte ortodok yang dikenal sebagai aliansi murim menganggap jika mantan kultus Blood Death itu sebagai rintangan bagi jalan mereka. Dan alasannya adalah karena mereka tidak menyukai fakta bahwa mereka, meski pandangan dan ajaran mereka berbeda, kualitas mereka sangat makmur. Kemudian kebencian dan iri dengki itu pun berubah menjadi panah-panah api yang ditembakkan kepada mereka. Dan karena jumlah pasukan mereka yang berbeda jauh, akhirnya mereka pun berhasil dikalahkan. Dan sekarang mereka telah menjadi target dari sekte-sekte ortodoks sekaligus sekte-sekte non-ortodoks. Mendengar penjelasan tetua kedua barusan, Kim Geon pun menanyakan jika berarti mereka tidak tergabung di keduanya. Mendengar itu, tetua kedua pun menjawab jika itu benar karena mereka selalu mengikuti ajaran-ajaran unik mereka dan hidup damai secara berdampingan dengan sekte-sekte lainnya. Tetapi karena situasinya sudah begini, jadi mereka ingin menyatukan kembali dunia murim yang sudah bak neraka ini. Maka di bawah kepemimpinan Kim Geon yang sekarang sudah resmi menjadi pemimpin kultus sekaligus penyelamat mereka, maka ia berharap Kim Geon dapat membawa kedamaian di murim. Namun untuk mencapai ini dalam 1 tahun seperti rencana Kim Geon, secara objektif mereka tidak akan mampu. Tetapi setelahnya terdengar Kim Geon yang memanggil tetua kedua kemudian menanyakan jika mengapa ia harus memperdulikan kedamaian kultus ini. Ia bukanlah seorang Power Rangers yang bisa mempersatukan murim secara damai, yang bahkan semenanjung Korea saja belum tentu bisa melakukannya. Dan setelahnya Kim Geon juga bertanya-tanya jika mengapa harus ia yang menjadi penyelamat mereka. Mendengar itu dengan keringat yang sudah membasahi kepala botaknya, Daedok pun menjawab jika jujur saja sebenarnya mereka itu juga tidak tahu pasti siapakah yang akan dipanggil untuk menjadi penyelamat mereka. Mengetahui itu tentu saja Kim Geon pun merasa sedikit terkejut dan setelahnya Daedok pun kembali menjelaskan jika hari itu hari di mana mereka diserang oleh aliansi murim. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan flashback ketika mereka diserang oleh aliansi murim dulu. Terlihat bangunan-bangunan yang sudah hangus terbakar dan di saat itu juga terdengar Daedok yang meminta agar mereka menunggunya dan mengatakan jika ia hanyalah bawahan yang mengikuti perintah atasannya. Mendengar perkataan Daedok barusan, salah satu seorang anggota aliansi murim pun menjawab jika bagus sekali Daedok masih bisa beralasan seperti itu, padahal saat ini saja ia masih mengenakan baju yang mewah. Setelahnya orang itu juga mengatakan jika Daedok tidaklah bisa menyembunyikan kepala botaknya yang terkutuk itu.
Namun di saat ia sedang mengatai Daedok, tiba-tiba saja seorang berjubah hitam datang, dan tentu saja melihat itu orang dari aliansi Murim itu pun menanyakan jika dari manakah pria berjubah hitam itu datang, dan ia pun juga meminta identitas darinya. Tetapi di saat ia masih berbicara, laki-laki berjubah hitam itu pun tiba-tiba saja langsung meninju wajahnya, dan tentu saja melihat orang di depannya yang kini sudah pingsan, Daedok pun dengan sangat terkejut berteriak dan mengatakan jika ini sangatlah mengerikan sekali. Kemudian sembari menjulingkan matanya, Daedok pun kembali mengatakan jika ia sudah tua juga sakit-sakitan, jadi umurnya sudah tidak lama lagi. Maka dari itu ia meminta ampunan kepada seorang berjubah hitam itu untuk tidak membunuhnya. Namun setelahnya sembari melempar sebuah roll surat, laki-laki berjubah hitam itu malah mengatakan jika pada waktu, hari, dan lokasi spesifik itu seorang penyelamat yang menyelamatkan dunia Murim akan muncul. Jadi bersiaplah untuk menyambut kedatangannya. Setelahnya sembari mengambil roll yang dilempar oleh laki-laki berjubah hitam itu, Daedok pun menanyakan jika apakah yang dimaksud dengan penyelamat. Namun mendengarnya laki-laki berjubah hitam tadi malah pergi seraya memerintahkan Daedok untuk membaca surat itu, maka pasti ia akan segera memahaminya. Setelah mendengar cerita flashback dari Daedok barusan, Kim Gyeon pun menanyakan jika kalau begitu berarti Daedok tidak tahu siapa identitas dari pria misterius itu. Mendengar pertanyaan Kim Gyeon barusan, Daedok pun membenarkannya, dan setelahnya ia juga mengatakan jika ada satu hal yang bisa ia lihat dengan jelas saat itu, yaitu laki-laki berjubah hitam itu botak juga seperti dirinya. Setelahnya sembari menempelkan tangan ke mulutnya, Kim Gyeon pun berpikir jika dari botak satu ke botak lainnya, itu berarti pria misterius inilah yang telah mengirimnya datang kemari. Tetapi walaupun begitu, Kim Gyeon pun juga jadi bertanya-tanya jika mengapa pria misterius itu mengirimnya kemari dan apakah tujuannya sebenarnya. Namun di saat Kim Gyeon sedang berpikir, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kemudian ia pun meminta maaf kepada Kim Gyeon karena telah mengganggu pertemuan mereka. Tetapi ada masalah serius sekarang, dan ia pun meminta agar sebaiknya Kim Gyeon sekalian melihatnya secara langsung sekarang. Setelah beberapa saat kemudian, Kim Gyeon dengan para tetua pun kini sudah berada di luar bangunan, dan di saat ini pula terlihat banyak sekali anggota kultus yang sudah terkapar tak bernyawa. Kemudian melihat Kim Gyeon yang sudah keluar dari bangunan, terdengar seseorang laki-laki yang menanyakan jika pasti ia adalah pemimpin kultus Mongu yang baru, bukan? Dan setelahnya ia pun juga meminta maaf kepada Kim Gyeon karena ia telah membunuh para bawahannya. Tetapi ia terpaksa membunuh para bawahannya itu karena mereka terus melarang ia masuk ke dalam. Namun walaupun begitu, Kim Gyeon tidak perlu khawatir karena seharusnya para bawahan itu masih hidup sekarang. Kemudian diketahui jika ternyata laki-laki itu adalah Geum Gopung, yaitu pemimpin dari sekte Ghost Sword. Setelah mendengar pernyataan Geum Gopung barusan, Kim Gyeon pun membuka suara dan mengatakan jika mari ia dengarkan apakah alasan Geum Gopung berusaha menerobos masuk sepagi ini dengan banyaknya orang-orang di belakangnya itu. Setelah itu sembari mengeluarkan pedangnya, Geum Gopung pun menjawab jika ia sudah menantikan momen di mana ia mengambil alih kultus Blood Death yang sudah runtuh. Jadi saat ia mendengar bahwa mantan pemimpin kultus Blood Death telah dibunuh oleh orang luar, bagaimana mungkin ia bisa tinggal diam saja? Kemudian setelah pedangnya benar-benar keluar sepenuhnya, Geum Gopung pun kembali mengatakan jika saat mangsa empuk seperti Kim Gyeon muncul di hadapannya. Namun belum sempat Geum Gopung menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja terdengar Kim Gyeon yang menanyakan jika apakah Geum Gopung ini ingin melakukan presentasi atau apa, karena mengapa ia banyak sekali membual. Setelahnya Kim Gyeon juga menanyakan apakah Geum Gopung itu datang kemari hanya karena ia ingin mengambil alih sebuah rumah yang kosong. Mendengar perkataan Kim Gyeon barusan, dengan tersenyum jahat Geum Gopung pun menjawab jika ternyata Kim Gyeon itu lebih cerdas daripada dugaannya. Dan karena Kim Gyeon sudah tahu apa keinginannya, maka apakah yang akan Kim Gyeon lakukan sekarang? Mendengar itu sembari menyilangkan tangannya ke dada, Kim Gyeon pun menjawab jika memangnya apalagi, bukankah sudah jelas jika itu keinginan Geum Gopung? Mendengar jawaban Kim Gyeon barusan yang terasa sangat aneh, Geum Gopung pun mengatakan jika ia kira tadi Kim Gyeon itu orang yang pintar, namun ternyata ia hanyalah seorang bodoh juga lugu.
Setelah ia mengatakan hal tadi, terdengar salah satu bawahan Geom Gopung yang menanyakan jika apakah ia perlu melakukan ini secara langsung sekarang. Kemudian setelah itu terlihat seorang laki-laki bertubuh besar dengan membawa sebuah kampak datang. Kemudian ia pun kembali mengatakan jika karena pemimpin kultus sebelumnya sudah tidak ada lagi di sini, jadi ia bisa mengurus Kim Gyeon ini dengan mudah. Setelah itu diketahui jika laki-laki bertubuh besar itu bernama Geom Gaunong, yaitu orang nomor 2 di sekte Ghost Sword. Melihat laki-laki di depannya, Kim Gyeon pun berpikir jika Geom Gaunong ini memiliki badan yang sangat besar sekali. Dan selain itu, kampaknya juga terlihat tidak kalah besar dengannya. Setelah beberapa saat berpikir, Kim Gyeon pun kembali membuka suara dan menanyakan jika jangan bilang kalau Geom Gaunong itu ingin membelah kepalanya menggunakan kampak yang ia bawa itu. Mendengar perkataan Kim Gyeon barusan sembari berteriak, Geom Gaunong pun mengatakan jika mengapa Kim Gyeon terus mengulur-ulur waktu seperti itu. Setelahnya ia juga memberitahu Kim Gyeon jika ia pasti akan membunuhnya dengan cepat, jadi ia tidak perlu khawatir. Dan terlihat Geom Gaunong pun langsung saja berlari mendekati Kim Gyeon. Melihat itu, sembari sedikit melebarkan matanya, Kim Gyeon pun berpikir jika Geom Gaunong ini sangat cepat sekali. Kemudian setelahnya terlihat Kim Gyeon yang lagi-lagi membulatkan matanya karena saat ia merogoh bajunya, pistol miliknya sudah tidak ada. Dan di saat itu juga terlihat Geom Gaunong yang kini sudah berada di depan Kim Gyeon. Kemudian ia pun langsung saja mengempaskan kampak miliknya itu ke arah Kim Gyeon. Namun di saat Kim Gyeon berpikir jika kampak itu akan mengenai tubuhnya, ternyata ia salah karena sekarang kampak itu sama sekali tidak melukai tubuhnya karena berhasil ditahan oleh Yokape. Setelah itu sembari menahan kampak milik Geom Gaunong dengan marah, Yokape pun mengatakan jika berani-beraninya Geom Gaunong ini melukai ketua kultus mereka di depan mereka begini. Kemudian setelah itu Yokape pun kembali mengatakan jika Geom Gaunong ini tidak akan mungkin bisa melukai tubuhnya hanya dengan serangan kecil begitu. Mendengar perkataan Yokape, barusan terdengar Dongwang yang setuju dengan perkataannya, bahwa mereka para anggota sekte Ghost Sword pasti tidak akan puas hanya dengan menyerbu ke wilayah Mongu begini. Tetapi mereka juga berani menghina pemimpin kultus di depan mereka. Kejahatan berat macam apakah itu? Kemudian setelah ia mengatakan hal itu, dengan cepat Dongwang pun langsung saja mengeluarkan kekuatannya untuk meninju Geom Gaunong. Dan setelahnya Dongwang pun kembali mengatakan jika Geom Gaunong itu pantas untuk diberi ganjaran yang setimpal, yaitu dengan nyawanya. Melihat serangan Dongwang yang begitu dahsyat sembari menempelkan jari ke mulutnya, Kim Gyeon pun berpikir jika ia tahu bahwa Dongwang itu kuat. Tetapi walaupun begitu, ini sungguh jauh melebihi ekspektasinya. Terlebih Yokape yang tidak terlihat kompeten ini ternyata ia berguna juga. Maka jika ia mainkan kartunya dengan benar, maka penaklukan Muri mungkin saja bisa dilakukan. Kemudian setelah beberapa saat kemudian terdengar Dongwang yang mengatakan jika mereka itu telah mengambil jalan yang salah. Namun melihat itu Geom Gopung pun dengan tersenyum jahat menjawab jika kalau begitu lihat saja konsekuensi yang akan Dongwang hadapi atau keputusannya itu. Namun mendengar Geom Gopung yang terus berbicara tidak jelas, Kim Gyeon pun memanggilnya seraya menanyakan jika mengapa ia terus membual, dan kini Kim Gyeon pun mengatakan jika ia hanya akan memberitahu ini sekali, yaitu ia tidak akan memulangkan orang yang ingin menentangnya, tapi dia juga tidak akan membiarkan mereka pulang dengan hidup-hidup. Kemudian setelah beberapa saat Kim Gyeon bertatap-tatap mata dengan Geom Gopung, akhirnya ia pun memerintahkan para anggotanya untuk segera membunuh pasukan dari Geom Gopung. Melihat Dongwang yang mulai maju menyerang musuh dengan sangat bersemangat, Kim Gyeon pun berpikir jika memang kelihatannya Dongwang itu seperti orang yang berguna. Namun setelahnya ketika ia melihat Yokape berteriak jika ia salah menginjak dan meminta seseorang untuk menangkapnya, Kim Gyeon pun kembali berpikir jika sepertinya kalau untuk si Yokape ini ia kurang yakin. Kemudian setelah itu terlihat Dongwang yang kini memijak bumi dengan sangat kuat, dan setelahnya dengan senyum yang mengerikan ia pun menantang para musuh untuk maju menyerangnya karena ia sudah lama tidak memiliki kesempatan melakukan ini. Mendengar perkataan Dongwang barusan, dengan cepat para anggota sekte Ghost Sword pun langsung bergerak menyerangnya. Namun melihat serangan-serangan dari anggota sekte itu, dengan mudah Dongwang pun dapat menghindarinya.
dan setelahnya ia pun langsung saja mengarahkan pukulan mautnya ke arah salah satu anggota sekte itu hingga tubuhnya terpental. Melihat salah satu anggotanya terhempas akibat pukulan dari Dongwang, dua anggota lainnya pun bergerak maju untuk kembali menyerang Dongwang. Tetapi tentu saja lagi dan lagi dengan mudahnya Dongwang dapat mengalahkan mereka. Namun di saat Dongwang sedang fokus dengan dua orang tadi, ia tersadar sesuatu. Kemudian ia pun langsung menoleh dan di belakangnya terlihat seseorang laki-laki berambut panjang yang kini berlari sudah siap hendak menusuk Dongwang dengan pedangnya. Tetapi di saat laki-laki itu berusaha untuk menusuk tubuh Dongwang, dengan mudah Dongwang pun menahannya, dan melihat itu tentu saja sang laki-laki berambut panjang itu pun terlihat sedikit terkejut seraya mengatakan jika pedang ini adalah pedang yang diberikan ayahnya sebagai pusaka keluarga. Mendengarnya dengan semangat, Dongwang pun lantas langsung saja membelah pedang milik laki-laki berambut panjang itu, lalu mencekiknya kuat, kemudian mengangkatnya dan membanting dengan kuat ke tanah. Setelah berhasil mengalahkan para anggota-anggota itu, dengan tersenyum meremehkan, Dongwang pun mengatakan jika kemampuan mereka itu cuma mengundang gelak tawa saja. Namun baru saja Dongwang meremehkan mereka seperti itu, ia langsung tersadar sesuatu jika sepertinya ada yang hendak menyerangnya dari belakang. Tetapi belum sempat kembali melayangkan pukulannya, terlihat Yokape yang lebih dulu menahan serangan musuh seraya mengatakan jika Dongwang tidak perlu khawatir dan menyerahkan pertahanan belakang padanya. Mendengar ucapan Yokape barusan, musuh yang berusaha menyerang Dongwang tadi pun kembali menggerakkan pedangnya seraya menanyakan jika apakah Yokape masih bisa menahan serangannya yang ini juga. Namun di saat ia berhasil menebaskan pedangnya ke arah Yokape, orang itu malah dibuat terkejut dan setelahnya terdengar Yokape yang mengatakan jika bukankah ia sudah bilang kalau orang itu tidak akan bisa meninggalkan goresan apapun di tubuhnya dengan serangan lemahnya seperti itu. Tetapi mendengarnya, orang tadi pun mengatakan jika walaupun begitu lengan Yokape masih berdarah. Namun mendengar jawaban orang tadi, dengan cepat Yokape pun mengarahkan tinjuannya ke arahnya seraya mengatakan jika orang itu banyak omong sekali, dan ia pun juga meminta agar orang itu menyesali saja perbuatannya di neraka. Kemudian setelahnya Yokape pun langsung saja meninju orang itu dengan sangat keras. Tetapi setelahnya orang yang ia tinju itu malah terlihat baik-baik saja. Kemudian ia pun berpikir jika mengapa rasanya malah nikmat. Melihat orang yang ia tinju tadi, Yokape pun menanyakan jika mengapa ia terus menatapnya seperti itu, apakah ia ingin dipukul lagi. Lalu kita diberitahu jika ternyata kemampuan Yokape itu adalah tangan pemijat dengan kekuatan 0. Jadi wajar saja jika orang yang ia tinju tadi malah merasa keenakan. Kemudian setelah itu terlihat Kim Gyeon yang menyunggingkan senyumannya, namun di saat itu juga terlihat dua orang laki-laki yang membawa sebuah pedang sudah siap menyerang Kim Gyeon dari belakang. Kemudian salah satu dari mereka pun berpikir jika tak disangka orang yang memanggil dirinya sebagai pemimpin kultus begitu lengah seperti ini. Dan ia pun menduga-duga jika pasti Kim Gyeon telah menggunakan beberapa trik kotor untuk membunuh pemimpin kultus sebelumnya. Jadi sekarang dengan senang hati, maka ia dan temannya akan membunuh Kim Gyeon di sini. Kemudian setelah beberapa saat berpikir, mereka berdua pun akhirnya langsung saja berlari hendak menyerang Kim Gyeon. Namun belum sempat mereka menyentuh tubuh pemimpin kultus itu, lebih dulu Kim Gyeon memanggil mereka lalu langsung saja menyerang salah satu leher dari laki-laki itu sembari mengatakan jika mereka telah melihat arah yang salah. Setelah Kim Gyeon mengatakan hal barusan, laki-laki yang ia serang tadi pun terlihat jatuh. Dan melihat itu laki-laki satunya pun menjadi bingung jika di manakah Kim Gyeon berada. Namun di saat ia menoleh, tiba-tiba saja ia melihat Kim Gyeon sudah berada di sampingnya. Kemudian setelahnya dengan cepat Kim Gyeon pun langsung saja menebaskan pedang miliknya itu ke arahnya hingga kepalanya pun terputus. Kemudian setelah berhasil mengalahkan dua orang tadi, Kim Gyeon pun menoleh ke sampingnya dan di sana ia melihat masih ada dua orang lagi yang akan menyerangnya. Melihat itu sembari memegang sebuah belati, Kim Gyeon pun berucap jika ia benar-benar tidak habis pikir karena memangnya ia ini kelihatan seperti lawan yang mudah. Setelah mengatakan hal itu, dengan cepat Kim Gyeon pun berlari melompat menendang musuh.
Dan setelahnya sembari kembali melompat, Kim Gyeon pun langsung saja menancapkan belati miliknya ke arah musuh hingga musuh itu pun terpental menghantam bumi dengan sangat cepat. Setelah itu Kim Gyeon pun kembali mengatakan jika biar ia beritahu kepada mereka sebuah saran, yaitu lain kali kalau mereka mau menyerang lawan maka kenali dulu siapa lawan mereka. Kemudian setelah beberapa saat bertarung, terlihat Dongwang yang kini memperhatikan para musuh yang sudah mati dengan darah yang berceceran, dan seraya berpikir jika sepertinya keadaan ini perlahan sudah mulai berakhir. Namun baru saja Dongwang berpikir seperti itu, tiba-tiba saja sebuah pedang melintas di hadapannya. Melihat itu, dengan cepat Dongwang pun menghindarinya, lalu terlihat pedang milik Gyeon Gopung itu pun melesat mengenai bumi. Setelah berhasil menghindari serangan dari Gyeom Gopung barusan, Dongwang pun mengatakan jika biasanya seorang pemimpin sekte melancarkan serangan kejutan yang murahan seperti itu, sungguh Gyeom Gopung itu hanya mempermalukan dirinya sendiri. Namun setelah meremehkan serangan kejutan dari Gyeom Gopung barusan, Dongwang pun tersadar akan sesuatu, dan setelahnya terdengar Gyeom Gopung mengatakan jika siapa sangka racun yang ia kembangkan untuk membunuh pemimpin kultus sebelumnya akan berguna di saat seperti ini. Kemudian setelahnya sembari bergerak hendak menyerang Dongwang, Gyeom Gopung pun berteriak jika saat ini ia benar-benar akan mengirim Dongwang ke sisi pemimpin sekte terdahulunya yang sudah mati itu. Melihat Gyeom Gopung yang berusaha menyerangnya, dengan cepat Dongwang pun bergerak lalu meninju pedang milik Gyeom Gopung itu hingga membuat mereka berdua pun terpental. Setelahnya sembari memperhatikan Gyeom Gopung, Dongwang pun berpikir jika racun milik Gyeom Gopung itu telah menghentikan jalur inner art ketinjunya. Kemudian setelah itu terlihat Kim Gyeon yang menyadari sesuatu lalu berpikir jika firasatnya tidak enak. Lalu sembari merogoh bajunya, Kim Gyeon pun menanyakan jika kemanakah pistolnya berada di saat yang genting begini. Tetapi setelah itu Kim Gyeon pun kembali menyadari sesuatu dan ia pun melihat Mongu datang membawa pistol miliknya. Kemudian sembari memperhatikan pertarungan antara Gyeom Gopung dan Dongwang, Kim Gyeon pun berpikir jika menang melawan mereka itu akan menjadi perkara yang sulit kalau tanpa pistolnya. Namun meski begitu jumlah peluru yang ia miliki itu terbatas, jadi ia juga tidak boleh menggunakan sembarangan. Tetapi Kim Gyeon juga tidak bisa membiarkan ancaman seperti Gyeom Gopung tetap hidup. Kemudian setelah Kim Gyeon berpikir sejenak, ia pun langsung saja menodongkan pistolnya ke arah Gyeom Gopung. Dan di saat itu juga terdengar Gyeom Gopung yang menanyakan kepada Dongwang jika kemanakah perginya martabat kultus Blood Death. Dan Gopung pun mengatakan kalau sekarang kultus Mongu akan menjadi miliknya. Namun baru saja Gyeom Gopung menanyakan hal itu, tiba-tiba saja terlihat lehernya yang kini sudah dirantai oleh dua orang perempuan. Dan setelahnya terlihat satu perempuan lain yang membawa belati melompat dari atas, kemudian membelah kepala Gopung hingga mati. Setelah berhasil mengalahkan Gyeom Gopung, sembari mendekatinya, perempuan itu pun mengatakan sebenarnya ia ingin memberikan rasa hormatnya dengan benar, tetapi saat ini situasinya sedang buruk. Kemudian diketahui jika mereka itu adalah spesial pembunuhan, yaitu regu Iron Blood. Setelahnya perempuan itu pun mengucapkan salam kepada Kim Gyeon karena kali inilah mereka pertama kali bertemu, dan ia pun juga memperkenalkan diri jika ia adalah kapten dari regu Iron Blood sekaligus tetua ketiga, yaitu Jin Hwaran. Mendengar perkenalan Jin Hwaran barusan, Kim Gyeon pun berpikir jika jadi diakah tetua ketiga itu. Sepertinya ia juga lebih berguna daripada tetua lainnya. Namun setelahnya sembari mengeluarkan pedangnya dari belakang badannya, Hwaran pun kembali mengatakan jika meskipun begitu ia sangat penasaran dengan level kemampuan Kim Gyeon yang mampu menang melawan pemimpin kultus dan Dongwang. Cerita kali ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Kim Gyeon yang merasa sedikit terkejut dengan pergerakan Jin Hwaran yang begitu cepat karena tiba-tiba menyerang dirinya. Setelah itu sembari memperhatikan Kim Gyeon, Jin Hwaran pun berpikir jika ia hanya berencana untuk menakuti Kim Gyeon saja barusan. Tetapi ternyata Kim Gyeon bisa bereaksi dalam sekejap mata. Dan karena itu ia pun jadi menebak-nebak jika sepertinya Kim Gyeon itu dia tidak menang melawan pemimpin kultus dan Dongwang hanya karena sebuah keberuntungan saja. Kemudian setelah itu sembari kembali memegangi belati miliknya, Jin Hwaran pun berpikir jika kalau begitu haruskah ia lihat apakah Kim Gyeon juga bisa menghentikan serangan selanjutnya.
Namun melihat Jenuwaran hendak kembali menyerangnya, Kim Gyeon pun membuka suara. Ia mengatakan kepada Jenuwaran jika ia tidak akan melakukannya jika ia menjadi Jenuwaran, karena ia juga tidak sebaik itu untuk membiarkan dua serangan Jenuwaran begitu saja. Kemudian setelahnya melihat Kim Gyeon mengeluarkan pistol miliknya, Jenuwaran pun berpikir jika itu pasti senjata terkenal yang ia dengar. Tetapi setelahnya sembari bersiap untuk menyerang Kim Gyeon dengan belati miliknya, Jenuwaran pun kembali berpikir jika walaupun begitu senjata yang dipegang Kim Gyeon itu tidak terlihat bisa mengalahkan pemimpin kultus sebelumnya dan juga Dongwang, maka dari itu akan ia pastikan juga apakah itu hanyalah bualan belaka. Namun di saat Jenuwaran sudah percaya diri untuk menyerang Kim Gyeon, tiba-tiba saja wajahnya berkeringat. Ia merasakan perasaan yang aneh ketika ia menatap Kim Gyeon, yaitu ia merasa jika ia maju selangkah saja ke depan, maka itu akan jadi kematiannya. Melihat dua orang di depannya terlihat begitu tegang, Daedok pun berpikir jika apa yang mendadak Kim Gyeon dan Jenuwaran lakukan itu, sungguh ia merasa sangat takut. Kemudian setelah itu karena merasa sedikit was-was, Jenuwaran pun berucap jika sekarang ia mengerti apakah alasan Kim Gyeon berhasil mengalahkan pemimpin kultus sebelumnya. Itu karena hanya yang terkuat dari semuanya yang bisa menjadi pemimpin kultus. Jadi penting baginya untuk memastikan apakah Kim Gyeon pantas mendapatkan posisi itu atau tidak. Dan karena itu sekali lagi Jenuwaran pun meminta maaf atas ketidaksopanan yang telah ia tunjukkan kepada Kim Gyeon barusan. Mendengar Jenuwaran yang tiba-tiba meminta maaf kepadanya, Kim Gyeon pun berpikir jika sebenarnya apa-apaan ini, apakah Jenuwaran ini adalah seorang perempuan gila. Kemudian setelah beberapa saat kemudian terlihat Geum-gonong yang kini telah sadar dari pingsannya. Setelah itu sembari melihat lengannya, Geum-gonong pun berpikir jika apakah ia pingsan tadi. Sungguh kekuatan Dongwang tadi sangat hebat, tetapi walaupun begitu ia tidak akan menyerah begitu saja. Setelahnya sembari berteriak, Geum-gonong pun kembali memanggil Dongwang dan menantangnya untuk maju lagi jika ia berani. Julukan sekte mereka itu adalah Cruel Sword, maka pemimpinnya pasti akan membantai dan menghabisi Dongwang dan para anggotanya yang lain. Apalagi dengan pasokan mereka, maka para anggota sekte Geum-gonong pasti akan mengadakan... Belum saja ia melanjutkan perkataannya, lebih dulu terdengar Kim Gyeon yang mengatakan apakah itu sebuah festival. Mendengar ucapan Kim Gyeon barusan, Geum-gonong baru tersadar akan sesuatu jika ternyata pemimpinnya kini sudah tewas bersimbah darah di hadapannya. Kemudian menyadari itu sembari sedikit menoleh ke belakang, Geum-gonong pun mengatakan jika bukankah sudah ia bilang dari awal kalau ini adalah sebuah ide yang buruk. Mendengar itu muncullah arwah Geum-gopung yang hanya bisa tertunduk menyesali semua perbuatannya. Setelah itu scenes berganti dan kini kita diperlihatkan oleh Kim Gyeon yang saat ini sedang rebahan di kasur miliknya seraya berpikir jika entahlah bagaimana kali ini ia dan pasukannya berhasil menyelesaikan situasinya. Meskipun ia berhasil menyelesaikan situasi tadi, Kim Gyeon masih berpikir jika untuk tahun-tahun yang akan datang pasti akan dipenuhi oleh insiden-insiden seperti ini. Selagi mereka berusaha untuk menguasai Murim, ada juga orang yang bisa memukul seseorang sampai terbang dengan satu pukulan, hingga orang yang bisa membelah tanah dengan pedang mereka. Jika mereka hanya awalnya saja dan mereka harus menghadapi orang-orang yang lebih hebat, maka orang selanjutnya yang akan mati pasti. Belum sempat Kim Gyeon melanjutkan perkataannya, lebih dulu ia bangkit dari tidurnya lalu mengelus kepala Mongu. Setelah beberapa saat kemudian terlihat Kim Gyeon yang kini membuka sebuah pintu. Melihat ada Daedok di dalam, ia pun segera memanggilnya seraya menanyakan jika ternyata ia di sini. Kemudian sembari menoleh ke arah Kim Gyeon dengan senyum ramahnya, Daedok pun menanyakan apakah yang membuat Kim Gyeon datang ke tempat kotor seperti ini. Namun sebenarnya di lubuk hati terdalam Daedok, ia benar-benar merasa kesal karena mengapa Kim Gyeon harus datang kemari. Ia sungguh membuat Daedok merasa cemas. Setelah itu sembari mendekati Daedok, Kim Gyeon pun menanyakan jika di manakah kira-kira ia bisa mendapatkan informasi mengenai kemungkinan musuh yang akan mereka hadapi dan kemungkinan aliansi yang dapat mereka andalkan ke depannya. Mendengar perkataan Kim Gyeon barusan, Daedok pun dengan sedikit terkejut berpikir jika bisa-bisanya kali ini Kim Gyeon menanyakan hal yang normal seperti ini. Setelahnya ia pun menjawab jika tentang itu bagaimana kalau Kim Gyeon mengunjungi klan Hao saja. Mendengarnya, Kim Gyeon pun menjawab dengan sedikit bingung jika tempat apakah klan Hao itu.
Setelah itu Daedok pun menjelaskan jika klan Hao itu adalah klan yang terdiri dari orang-orang kelas bawah seperti kuli angkut, wanita penghibur, dan pemilik restoran. Mereka mengumpulkan informasi dari berbagai tempat dan menjualnya kepada pihak ketiga seperti semacam makelar. Setelah mendengar penjelasan dari Daedok barusan, Kim Gyeon pun menjawab jika sekarang ia mengerti. Lalu ia pun juga menanyakan jika di manakah ia dapat menemui mereka. Mendengar Kim Gyeon menanyakan di manakah klan Hao berada, Daedok pun malah kembali bertanya jika apakah Kim Gyeon sendiri yang akan datang ke sana. Mendengar itu, Kim Gyeon pun membenarkannya ia ke sana karena ia ingin mendengar informasinya secara langsung dan karena itu ia akan bisa mengambil keputusannya sendiri. Mendengar keputusan Kim Gyeon barusan, Daedok pun mengatakan jika kalau begitu maka ia akan segera memutuskan siapakah orang yang akan mengawal Kim Gyeon pergi ke sana. Mendengar itu, Kim Gyeon pun mengiyakannya, tetapi dengan wajah tegangnya Kim Gyeon pun meminta kepada Daedok agar ia tidak memasukkan tetua ketiga yaitu Jin Hwaran yang gila itu untuk ikut mengawalnya. Mendengarnya Kim Gyeon yang menolak mentah-mentah Jin Hwaran untuk ikut mengawalnya, Daedok pun menanyakan jika mengapa Kim Gyeon tidak mau, padahal tetua ketigalah yang paling tahu jalan ke sana. Mendengar itu, Kim Gyeon pun tetap kekeh untuk menolaknya seraya mengatakan jika dari apa yang telah ia lihat Jin Hwaran itu memang benar-benar sudah gila. Namun tiba-tiba saja setelah itu Kim Gyeon lagi-lagi ia dibuat terkejut oleh kedatangan Dong Hwang yang tiba-tiba saja sudah berada di sampingnya sembari mengatakan jika kalau begitu ialah yang akan menghantarkan Kim Gyeon ke tempat klan Hao. Melihat Dong Hwang tiba-tiba muncul refleks dengan cepat, Kim Gyeon pun meninjunya dan setelahnya sembari melihat Dong Hwang yang kini sudah terkapar di lantai, Kim Gyeon pun kembali meminta kepada Daedok agar ia juga tidak memasukkan Dong Hwang ke dalam pasukan yang akan mengawalnya pergi ke klan Hao. Setelah beberapa saat kemudian terlihat kereta yang mengantarkan Kim Gyeon kini sudah memasuki sebuah wilayah ramai. Kemudian sembari menatap Dong Hwang yang begitu terlihat senang duduk di sampingnya, Kim Gyeon pun berpikir jika bukankah sudah ia katakan kepada Daedok untuk tidak memasukkan Dong Hwang dan juga Jin Hwaran. Setelahnya sembari melihat penampilan Jin Hwaran, Kim Gyeon pun jadi bertanya-tanya jika mengapa ia berpakaian seperti itu. Apakah Jin Hwaran kira mereka itu keluar untuk bersenang-senang? Kemudian setelah itu kini kita diperlihatkan flashback ketika mereka belum berangkat menuju ke lokasi klan Hao. Terlihat para tetua yang kini sudah berkumpul, Daedok pun akhirnya membuka suara. Ia mengatakan jika pemimpin kultus mereka saat ini sedang membutuhkan seseorang pengawal untuk menemani perjalanannya menuju klan Hao. Maka dari itu Daedok pun meminta kepada mereka jika apakah ada saran orang untuk tugas ini. Mendengar itu dengan cepat Dong Hwang dan Jin Hwaran pun mengangkat tangannya seraya mengatakan jika mereka bersedia ikut untuk tugas ini. Melihat mereka yang begitu bersemangat mengajukan diri sembari menundukkan kepala, Daedok pun berpikir jika mengapa harus mereka berdua. Kemudian setelah itu terdengar Jin Hwaran yang mengatakan jika seperti yang mereka tahu kalau misinya selalu mengantarkan dirinya pergi keluar wilayah klan. Jadi wajar baginya untuk pergi karena ia lebih memahami dunia luar. Namun perlu diketahui jika sebenarnya bukan itu tujuan utama Jin Hwaran ingin ikut pergi. Karena tujuannya yang sebenarnya ialah hanya karena ia ingin pergi keluar dan memakan makanan enak juga membeli baju-baju. Tetapi mendengar ucapan Jin Hwaran barusan terdengar Dong Hwang yang mengatakan jika ia tidak setuju karena bagaimana bisa ia tidak mengikuti pemimpin kultus kemanapun ia pergi. Dan Dong Hwang juga mengatakan jika ia dan Kim Gyeon mereka itu satu jiwa dan raga. Mendengar itu Jin Hwaran pun menanyakan jika sebenarnya omong kosong apakah yang Dong Hwang bicarakan, padahal Dong Hwang juga belum pernah pergi ke klan Hao sebelumnya. Mendengar itu dengan marah Dong Hwang pun mengatakan jika berani-beraninya wanita seperti Jin Hwaran menjawab perkataannya seperti itu. Mendengar Dong Hwang berbicara seperti itu, Jin Hwaran pun dengan emosi juga menjawab jika apakah Dong Hwang sudah gila dan ia pun menanyakan juga jika apakah yang barusan Dong Hwang katakan kepadanya. Beraninya ia menjawab padahal ia adalah senior Dong Hwang. Melihat Jin Hwaran dan Dong Hwang bertengkar, Daedok pun berpikir jika ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Jadi setelah itu Daedok pun memutuskan untuk mengirim mereka berdua saja untuk pergi ikut bersama Kim Gyeon. Kemudian setelah itu kini kita kembali lagi kepada Kim Gyeon yang saat ini tengah berpikir jika ia pasti akan membunuh Daedok ketika ia kembali nanti karena berani-beraninya ia melanggar perintah yang Kim Gyeon berikan.
Namun di saat Kim Gyeon tengah berpikir, tiba-tiba terdengar seseorang yang membawakan kereta mengatakan jika sekarang hari sudah larut, maka sebaiknya malam ini mereka bermalam di sini. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun berada di sebuah tempat yang begitu ramai. Kemudian setelah itu terlihat seorang pelayan laki-laki yang menanyakan jika apakah ada yang bisa ia bantu. Mendengar itu, Dongwang pun mengatakan jika mereka ingin makan dan kamar untuk menginap. Sedang di sisi lain terdengar juga Kim Gyeon yang mengatakan jika ia ingin sundai, gupap dan juga soju. Mendengar itu, laki-laki tadi pun mengatakan jika tentu saja ia dapat membantu mereka. Maka dari itu ia pun meminta kepada Kim Gyeon dan yang lainnya agar duduk terlebih dahulu. Maka ia akan segera menghantarkan makanan dan minumannya ke sini. Namun belum sempat mereka duduk, tiba-tiba saja segerombolan orang datang masuk. Lalu salah satu seorang dari mereka yang mengenakan baju biru pun menanyakan jika apakah di sini ada minuman dan kamar kosong yang tersisa. Dan diketahui jika ternyata mereka itu adalah murid generasi pertama Sekte Kunlun. Kemudian setelah itu terdengar laki-laki berbaju biru tadi kembali mengatakan jika memang ada kamar kosong yang tersisa maka itu buat mereka, tetapi jika tidak ada maka harus ada. Kemudian setelah itu diketahui jika laki-laki berbaju biru ini bernama Jeok Sangcheon, yaitu seorang sampah dari Sekte Kunlun. Namun mendengar itu laki-laki pelayan tadi pun meminta maaf karena tamu-tamu ini yaitu rombongan Kim Gyeon sudah lebih dulu mengambil kamar terakhir. Namun di saat itu juga Jeok malah gagal fokus, kemudian beralih menatap Kim Gyeon seraya menyapanya lalu mengatakan jika ia belum pernah melihat Kim Gyeon sebelumnya. Tetapi walaupun begitu Kim Gyeon pasti mengenalnya, bukan? Namun mendengar perkataan Jeok barusan, Kim Gyeon tidak menghiraukannya, lalu ia pun mengatakan jika ia sudah mengambil kamarnya. Jadi ia pun memerintahkan Jeok untuk mencari penginapan yang lain saja. Namun bukannya menjawab perkataan Kim Gyeon barusan, Jeok pun malah kembali salah fokus kepada Jin Waran yang berada di samping Kim Gyeon. Kemudian sembari mendekati Jin Waran, ia pun menanyakan jika apa-apaan ini, sejak kapankah ada wanita secantik ini di kotanya. Setelahnya ia pun juga menanyakan jika dari manakah Jin Waran berasal. Tetapi selain itu ada yang lebih penting lagi. Kemudian setelahnya ia pun meminta izin kepada Jin Waran untuk memperkenalkan dirinya jika ia adalah murid pertama dari Sekte Kunlun yang agung. Setelahnya sembari menunjuk Dongwang dan Kim Gyeon, Jeok pun mengatakan kepada Jin Waran agar ia tidak menghibur para orang rendahan seperti mereka dan bagaimanakah kalau Jin Waran menghabiskan malam ini bersama dirinya. Melihat Jeok yang terus menggoda Jin Waran dengan wajah penuh emosi, Dongwang pun berpikir jika kalau saja Jeok itu tidak berasal dari Sekte Kunlun, sudah pasti ia akan menghajarnya habis-habisan. Kemudian setelah itu Dongwang pun teringat di saat sebelum ia berangkat ke sini mengantar Kim Gyeon. Saat itu ia sempat bertengkar dengan Jin Waran untuk mengawal Kim Gyeon pergi. Dan di saat itu juga terdengar Du Cheol-ho yang meminta agar mereka berdua berhenti bertengkar karena mereka berdua bisa mengawal pemimpin kultus ke klan Hao bersama. Tetapi meskipun begitu, mereka juga harus ingat jika mereka tidak bisa membiarkan sekte lain mengetahui pergerakan mereka. Jadi Du Cheol-ho pun meminta agar mereka menghindari membuat masalah dengan apapun caranya. Setelah mengingat perkataan Du Cheol-ho, akhirnya masih dengan wajah memerahnya Dongwang pun mengatakan kepada Kim Gyeon jika ia akan menanyakan penginapan lain kalau mereka memang ingin menginap di sini. Tetapi setelah Dongwang mengatakan hal tadi, tiba-tiba saja terdengar Jeok yang menanyakan jika apa-apaan ekspresi Dongwang itu, dan setelahnya Jeok pun juga menanyakan jika apakah mereka punya masalah dengannya. Namun baru saja Jeok mengatakan hal seperti itu, tiba-tiba saja perutnya ditendang oleh seseorang. Kemudian setelahnya terlihat jika ternyata orang yang menendangnya tadi itu adalah Kim Gyeon. Lalu dengan posisi terjatuh ke bawah, Jeok pun mengatakan jika berani-beraninya Kim Gyeon melakukan ini padanya. Maka karena itu ia pastikan Kim Gyeon tidak akan bisa pergi saja dengan mudah dari tempat ini. Namun baru saja ia membuka suara lagi dan lagi, Kim Gyeon menendang wajah Jeok dengan sangat kuat hingga membuatnya terpental ke belakang dan hidungnya pun mengeluarkan banyak darah. Kemudian setelah ia berhasil membuat Jeok Sangcheon jatuh terkapar, Kim Gyeon pun mempersilahkan mereka untuk memanggil orangnya kemari, maka ia akan menunggunya di sini. Kemudian setelah Kim Gyeon menantang Jeok Sangcheon barusan, ia pun meneriaki pelayan tadi seraya menanyakan jika kapankah makanannya akan datang.
Namun di saat Kim Gyeon sibuk menanyakan makanannya, Dong Hwang malah merasa sangat panik ketika melihat salah satu anggota sekte Kunlun tadi yang kini sudah terkapar dengan darah yang berceceran. Seraya berpikir jika tamatlah riwayat mereka sekarang, bahkan ia tidak dapat menghentikan Kim Gyeon dari kekacauan yang terjadi. Setelah itu melihat teman mereka sudah tewas bersimbah darah, dua anggota lain dari sekte Kunlun tadi pun kini langsung saja maju ke depan hendak menyerang Jin Hwaran. Namun belum sempat mereka mendekat, lebih dulu Jin Hwaran melemparkan pisau miliknya ke arah anggota Kunlun itu hingga membuat pisaunya menancap ke dada salah satu anggota. Melihat pisau itu tertancap ke dada temannya, salah satu anggota Kunlun pun meneriakinya seraya mengatakan jika ada pisau yang menancap di dadanya. Namun di saat mereka sibuk dengan pisau yang menancap, dengan cepat Jin Hwaran pun melompat hendak menendang mereka. Lalu terdengar teman laki-laki tadi yang berteriak seraya mengatakan jika berani-beraninya Jalang seperti Jin Hwaran melempar pisau ke dada temannya. Tetapi baru saja ia meneriaki Jin Hwaran, dengan cepat Jin Hwaran pun langsung saja menendang wajah laki-laki itu hingga membuatnya jatuh ke bawah. Kemudian setelah berhasil menendang salah satu anggota, Jin Hwaran pun dengan menopangkan tangannya ke lantai, lantas kembali menendang leher belakang anggota sekte Kunlun yang terkena pisau tadi hingga ia pun juga jatuh bersimbah darah. Setelah berhasil mengalahkan kedua anggota sekte Kunlun tadi, Jin Hwaran pun segera berdiri lalu memanggil semuanya, dan di saat itu juga muncul dua anggota tim Iron Blood yang kemudian segera saja menanyakan apakah Jin Hwaran ini memanggil mereka. Mendengar itu, sembari mencabut pisau yang menancap di dada salah satu anggota Kunlun tadi, Jin Hwaran pun menjawab jika saat ini adalah saatnya bagi mereka untuk bekerja. Ia membiarkan dua anggota sekte Kunlun itu tetap hidup, jadi ia meminta agar dua bawahannya itu segera membawa mereka berdua pergi. Dan setelahnya beri mereka berdua obat halusinasi jiwa supaya mereka melupakan kejadian di tempat ini barusan. Lalu setelah itu lemparkan mereka ke sebuah bar yang penuh dengan para pekerja seks komersial. Kemudian setelah berbicara dengan kedua anggotanya sembari sedikit melirik ke belakang, Jin Hwaran pun mengajak Kim Gyeon selaku pemimpin kultus untuk membicarakan tentang kejadian barusan. Mendengar itu dengan ekspresi was-was, Kim Gyeon pun hanya mengiyakannya walaupun sebenarnya ia masih berpikir jika Jin Hwaran ini apakah dia tidak akan menyerangnya secara tiba-tiba lagi. Setelah beberapa saat kemudian, sekarang mereka pun sudah berada di sebuah tempat makan. Kemudian setelah mereka sudah duduk di salah satu meja, akhirnya Jin Hwaran pun membuka suara. Ia menanyakan kepada Kim Gyeon jika apakah ia tahu siapa orang yang ia serang tadi. Mendengar itu dengan santainya Kim Gyeon pun menjawab jika dia tidak tahu siapa mereka, dan setelahnya ia juga menanyakan jika memangnya mereka itu siapa. Setelah itu Jin Hwaran pun menjelaskan jika dua orang yang Kim Gyeon serang tadi adalah murid dari sekte Kunlun, yaitu sekte bagian dari aliansi Murim yang pernah mengalahkan mereka di masa lalu, dan kalau kejadian hari ini sampai tersebar, maka masa lalu mereka yang kelam itu mungkin bisa saja kembali terulang. Dan karena ini Jin Hwaran pun merasa takut jika ia harus kehilangan kultus yang sudah seperti keluarganya sendiri begini untuk kedua kalinya. Mendengar itu Kim Gyeon pun terdiam sejenak lalu berpikir jika sebuah keluarga, sedangkan jika diingat sejak dirinya kecil ia selalu hidup sendirian. Lalu di saat Kim Gyeon tengah berpikir, terdengar lagi Jin Hwaran yang mengatakan jika karena itu mereka harus menghindari perseteruan dengan aliansi Murim bagaimanapun caranya. Kemudian setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Kim Gyeon pun menjawab jika ia mengerti dan akan mengingatnya. Mendengar itu sembari menatap wajah Kim Gyeon, Dong Hwang pun merasa begitu terkejut karena tak ia sangka jika Kim Gyeon akan menyetujuinya dengan mudah begini. Setelah mendengar ucapan Kim Gyeon tadi, Jin Hwaran pun mengucapkan terima kasih atas pengertian dari Kim Gyeon. Kemudian setelah itu Kim Gyeon pun kembali bertanya jika tentang klan Hao, apakah mereka itu memiliki hubungan aliansi dengan kelompok Murim. Mendengar itu dengan tenang Jin Hwaran pun menjawab jika tidak, klan Hao tidaklah tergabung dengan aliansi Murim. Setelah itu sembari sedikit memperhatikan Kim Gyeon, Jin Hwaran pun kembali mengatakan jika ia tahu Kim Gyeon itu sudah lelah, jadi ia menyarankan kepada Kim Gyeon agar lebih baik ia segera pergi ke klan Hao dengan Dong Hwang terlebih dahulu untuk menjaga keselamatannya. Mendengar itu Dong Hwang pun bertanya jika kalau begitu bagaimanakah dengan Jin Hwaran.
Mendengarnya, Jin Waran pun menjawab jika ia akan tinggal di sini dan menghapus bukti-bukti pertikaian malam ini. Kemudian setelah mengatakan hal barusan, Jin Waran pun berdiri lalu berpamitan kepada Kim Gyeon karena ia harus kembali bekerja, dan ia juga mendoakan Kim Gyeon agar ia bisa pulang dengan selamat. Kemudian setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya di siang hari yang panas, kereta yang membawa Kim Gyeon dan Dong Hwang pun telah tiba di tujuan. Setelah itu terdengar Dong Hwang memanggil Kim Gyeon dan mengatakan jika saat ini mereka telah sampai di tempat tujuan. Mendengarnya sembari menguap, Kim Gyeon pun menjawab jika sungguh ini adalah perjalanan yang lama sekali, andaikan saja ada mobil di sini. Setelah itu mereka pun langsung saja masuk ke tempat klan Hao berada dan terdengar Kim Gyeon yang menanyakan apakah ada orang di sini. Melihat ada dua orang datang, seorang kakek tua pun dengan ramah menyapanya seraya menanyakan apakah ada yang bisa ia bantu. Namun baru saja ia bersikap ramah, tiba-tiba saja ia dibuat terkejut saat Kim Gyeon mengatakan jika ia dengar kakek tua ini menjual alkohol spesial di sini. Mendengar perkataan Kim Gyeon barusan, kakek tua itu pun segera saja membuka sebuah pintu dan setelahnya ia pun meminta agar Kim Gyeon dan Dong Hwang pergi mengikuti dirinya. Melihat pintu itu dibuka sembari memperhatikan ke arah depan, Kim Gyeon pun jadi bertanya-tanya apakah ini sebuah ruang bawah tanah. Setelah itu sembari berjalan menuruni anak tangga, kakek tua itu pun mempersilahkan Kim Gyeon dan Dong Hwang untuk masuk ke sebuah ruangan. Kemudian setelah itu pintu pun dibuka dan terlihat seorang laki-laki menyapa mereka lalu mengatakan jika ia adalah manajer cabang klan Hao di provinsi Qinghai, Mengi. Setelah beberapa saat mereka duduk, Mengi pun berpikir jika kultus Blood Death, tidak maksudnya kultus Mongu, ia dengar kejayaan mereka itu telah habis dan saat ini sudah runtuh. Tetapi ia tidak tahu jika keputusannya untuk menyapa mereka di sini itu adalah keputusan yang tepat atau bukan. Kemudian setelah beberapa saat berpikir, Mengi pun membuka suara dan menanyakan jika apakah yang membawa Kim Gyeon datang kemari. Namun mendengar ucapan Mengi barusan, Dong Hwang pun berpikir jika nada bicara Mengi rasanya seperti dia sedang meremehkan mereka. Kemudian setelah itu terlihat pula Kim Gyeon yang kini hanya mengabaikan perkataan Mengi. Melihat Kim Gyeon yang hanya mengabaikannya sembari tersenyum jahat, Mengi pun kembali berpikir jika apakah Kim Gyeon ini mengabaikannya. Apakah Kim Gyeon itu masih menganggap dirinya sebagai pemimpin kultus meskipun kultusnya sudah hancur? Lalu Mengi dengan pede mengatakan kalau ia sungguh ahli dalam menangani orang-orang seperti Kim Gyeon ini. Setelah beberapa saat berpikir, Mengi pun kembali membuka suara. Ia mengatakan jika ia harap dirinya tidak menyakiti perasaan dari kultus Mongu yang agung. Lagian orang rendahan sepertinya tidaklah bisa memahami garis besar dunia ini. Maka dari itu ia pun meminta kepada Kim Gyeon jika kalau memang ada hal yang mengganggu dirinya segera saja bicarakan padanya. Mendengar ucapan Mengi barusan dengan emosi yang meluap, Dong Hwang pun berpikir jika lihat saja bajingan ini, sebenarnya Mengi ini mencari mati atau bagaimana. Namun di saat Dong Hwang terbakar emosi, dengan santai Kim Gyeon malah mengeluarkan tawanya yang mengerikan. Mendengar Kim Gyeon tertawa seperti itu, Mengi pun dengan senyum jahatnya kembali menanyakan jika apakah Kim Gyeon itu menyukai leluconnya. Dan setelahnya terlihat mereka berdua yang kini malah adu tawa. Kemudian setelah beberapa saat tertawa, Mengi pun mengucapkan jika kalau begitu ia akan pergi duluan. Namun mendengar perkataan Mengi barusan sembari menatap Dong Hwang, Kim Gyeon pun menanyakan jika bukankah Dong Hwang bilang jika klan Hao itu tidak tergabung dengan aliansi Murim. Mendengar pertanyaan Kim Gyeon barusan, tentu saja Dong Hwang pun menjawab jika itu benar, dan mendengar jawaban Dong Hwang barusan, Kim Gyeon pun mengatakan jika itu bagus. Kemudian sembari menunjuk Mengi, Kim Gyeon pun memerintahkan Dong Hwang untuk menghantamnya. Mendengar perintah Kim Gyeon barusan, Dong Hwang pun mengerti. Kemudian dengan semangat Dong Hwang pun langsung saja mengeluarkan jurus First of the Tiger-nya ke arah Mengi. Ia pun langsung saja meninju wajahnya dengan sekuat tenaga hingga ia pun terpental sangat jauh dan menyebabkan bangunan itu pun rusak. Kemudian setelah itu sembari berjalan mendekati Mengi, Kim Gyeon pun mengatakan jika Mengi pikir pasti ia adalah seorang idiot karena ia ikut tertawa. Tetapi perlu Mengi ketahui jika seorang pemimpin kultus yang mendatanginya secara langsung, jadi ia harus disambut oleh seorang yang berpangkat tinggi.
Setelahnya sembari menoleh ke belakang, Kim Gyeon pun kembali menanyakan kepada kakek tua tadi jika tidakkah ia berpikir seperti itu juga manajer cabang yang asli. Setelahnya Kim Gyeon pun kembali mengatakan jika Kim Gyeon pikir sepertinya punggung kakek tua itu bermasalah, jadi ia pun memerintahkan kakek tua itu untuk duduk saja di sana. Namun mendengar Kim Gyeon mengatakan hal barusan, Dongwang pun berpikir jika ia kira Kim Gyeon itu hanya bergerak sesuai dengan emosinya. Tetapi ternyata Kim Gyeon bisa mengetahui kakek tua itu adalah manajer cabang sesungguhnya. Namun mendengar perkataan Kim Gyeon barusan, kakek tua itu pun terlihat begitu terkejut karena melihat manajer cabangnya yang terkapar. Melihat itu sembari menyipitkan matanya, Dongwang pun hanya bisa kebingungan dan di sisi lain terlihat Kim Gyeon yang dengan tidak bersalahnya mengatakan jika ternyata kakek tua itu bukanlah manajer cabang. Kemudian setelah itu terlihat seorang yang kini sedang berada di atas atap memperhatikan pergerakan Kim Gyeon dan juga Dongwang di klan Hao, dan tak lama setelah itu ia pun menghilang. Kemudian setelah itu di tempat lain terlihat seorang laki-laki berpakaian serba hitam langsung saja menanyakan jika di manakah pemimpin kultus Mongu itu berada. Mendengar itu orang tadi pun menjawab jika Kim Gyeon kini sedang berada di cabang klan Hao provinsi Qinghai dengan tetua kelima, tetapi ada sedikit insiden tadi yang melibatkan murid-murid sekte Kunlun saat Kim Gyeon sedang melakukan perjalanan ke klan Hao. Mendengar orang di belakangnya memberi informasi bahwa ada keterlibatan sekte Kunlun, laki-laki itu pun menjawab jika mereka tidak bisa membiarkan mereka lepas dari hukuman. Lalu setelahnya ia pun meminta agar orang di belakangnya itu mengirimkan pesan kepada kultus Mongu dan mengatakan jika sebentar lagi mereka akan mengunjungi ke kediaman mereka. Kemudian setelah itu sembari membuka topengnya, laki-laki itu pun kembali mengatakan jika karena itu mereka harus bersiap untuk mati. Dan ya, segini dulu rekapan dari part 1 sampai part 4 pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Gimana teman-teman, perlu dilanjut apa enggak nih komiknya? Ya udah, kalau begitu Mimin akhiri, sampai jumpa.